Bab 218, Puncak Tianyu, Zhang Lai. Di dalam hutan di pegunungan Lingyun, Puncak Tianyu. Seorang kultivator muda yang mengenakan seragam Puncak Tianyu sedang berlatih pedangnya. Bilah pedang bersiul dan bersinar saat menciptakan angin kencang. Orang ini segera mulai menari-nari seperti kupu-kupu, anggun dan lincah. Kemudian dia seperti elang yang membubung ke langit, mengangkat hidungnya dalam segala hal. Segala sesuatu yang disentuh cahaya pedang hancur, semua jenis flora rusak, pepohonan melengkung, dan dedaunan di tanah serta pepohonan beterbangan di mana-mana. Awan mengejutkan abadi. Tiba-tiba, pemuda itu berteriak dan memotong dengan pedangnya. Cahaya pedang mengembun menjadi garis tipis dan ditembakkan dengan suara siu. Saber ki yang halus perlahan menipis, dan akhirnya menipis ke titik di mana mata telanjang tidak bisa melihatnya, seolah-olah itu telah menghilang. Pria muda itu mengungkapkan senyum puas. Dia mengembalikan pedang itu kembali ke sarungnya dengan suara, Huang Dang. Begitu pedang itu disarungkan, ledakan, semua pohon sekitar 500 meter di depannya semuanya patah menjadi dua di batangnya. Pohon demi pohon tumbang tanpa henti. Namun, itu belum berakhir. Sebuah pedang ramping ki tiba-tiba muncul di depannya. Cahaya pedang yang tampaknya telah menghilang sebelumnya meledak sepenuhnya saat pohon-pohon tumbang. Itu seperti air terjun yang meledak. Ada riak di udara, dan kemanapun ia lewat, pepohonan musnah menjadi debu. Debu memenuhi udara, terbang kemana-mana. Teknik pedang hebat. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar dari pepohonan. Itu adalah tetua ketiga Puncak Tianyu, yang bertugas memberikan bimbingan. Ketika pemuda itu melihat lelaki tua itu, dia menyapanya dengan hormat, Penatua ketiga, kamu terlalu sopan. Penatua ketiga mengungkapkan senyum tipis saat dia berkata dengan lembut, Zhang Lai, aku tidak sopan di sini. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, Anda adalah orang pertama yang dapat mempraktikkannya hingga kesempurnaan agung dan memahami langkah ke-16 sendiri. Meskipun Anda diterima di Puncak Tianyu saya di pertengahan tahun, menurut pendapat saya, kemampuan pemahaman dan bakat Anda dapat diperingkatkan dalam 10 besar dari seluruh paviliun pedang surgawi. Selain itu, Anda tidak mengendur sama sekali dalam kultivasi Anda, tidak menyia-nyiakan bakat Anda. Petik 2. Orang ini adalah orang yang mengambil tempat Xiao Chen saat itu, putra kepala klan Zhang dari Kabupaten Yunyang, Zhang Lai. Ketika dia mendengar pujian lelaki tua itu, Zhang Lai tersenyum. Namun, dia masih mempertahankan nada yang sangat rendah hati, Penatua ketiga melebih-lebihkan, masih banyak area yang harus saya tingkatkan. Petik 2. Penatua ketiga mengangguk puas dan berkata, menjadi rendah hati adalah hal yang baik. Namun, meskipun seorang kultivator dapat kekurangan kesombongan, mereka tidak boleh kekurangan kebanggaan. Saya ingin Anda mengambil tempat pertama dalam ujian murid inti untuk Puncak Tianyu. Dapatkah engkau melakukannya? Zhang Lai berkata dengan suara serius, murid ini pasti akan berhasil dalam tugas ini dan mendapatkan kemuliaan untuk Puncak Tianyu. Petik 2. Bagus sekali, awan mengejutkan abadi ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Ada 7 hari lagi untuk ujian murid inti. Anda tidak perlu lagi menghadiri pelatihan khusus Puncak Tianyu. Berfokuslah untuk memahami awan mengejutkan yang abadi hingga kesempurnaan luar biasa. Pada saat itu, tidak ada seorang pun dalam alam kultivasi yang sama yang akan menjadi lawanmu, kata Penatua ketiga sambil menatap Zhang Lai. Ketika Zhang Lai mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia baru saja memahami awan mengejutkan abadi baru-baru ini. Jika dia ingin mempraktikkannya hingga kesempurnaan besar, dia masih membutuhkan waktu. Apa yang dikatakan tetua ketiga benar-benar banyak membantunya. Terima kasih banyak kepada Penatua ketiga. Aku tidak akan mengecewakanmu ketika saatnya tiba. Petik 2. Di dalam hutan, di gunung belakang Puncak Qingyun, Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Semua pohon dalam jarak 1000 meter di depannya pecah menjadi dua di batangnya secara teratur dengan suara siu. Cahaya menyebar seperti banjir air, menyebabkan semua pohon di sekitarnya berubah menjadi debu, mengisi dan berkibar di udara. Teknik Lingyun Saber, itu sesuai dengan fakta bahwa itu pernah menjadi teknik pedang peringkat bumi kelas unggul puncak. Kekuatannya tidak jauh dari teknik bela diri peringkat surga. Jika saya bisa memahami dua gerakan terakhir, tidak diketahui seberapa kuat itu bisa terjadi, kata Xiao Chen sambil melihat pemandangan di hutan. Dia terguncang secara emosional. Setelah mengkonsumsi bunga cahaya yang mengalir, jumlah peningkatan kemampuannya untuk memahami melampaui imajinasinya. Xiao Chen telah memahami semua 15 gerakan teknik Lingyun Sabre persyaratan tinggi dalam waktu 1 minggu. Dia bahkan secara tidak sengaja memahami gerakan ke-16 dari teknik pedang Lingyun, awan mengejutkan yang abadi. Apa yang disebut awan mengejutkan abadi, dicapai dengan mengubah aura pembudidaya menjadi seutas tali, memanjangkannya tanpa batas hingga seolah menghilang, lalu membuatnya meledak dengan hebat. Kalau begitu, apa arti nama langkah selanjutnya, memutar jalan di sekitar puncak? Xiao Chen bersandar di pohon dan merenung. Paviliun pedang surgawi, pegunungan Lingyun, Puncak Beichen, di dalam hutan batu. Ada seorang pemuda bertelanjang dada, gagah, dengan tubuh yang kuat dan berotot. Dia berlatih setiap satu dari 8 gerakan dasar pedang dengan tangan kosongnya. Seorang lelaki tua berdiri di sampingnya, memandang tanpa ekspresi. Tidak ada pedang di tangannya,
Tetapi dia mampu mengeksekusi 8 gerakan dasar pedang dengan sangat baik, menyapu, meretas, mendorong, memotong, meluncur, mengayun, memotong, dan menusuk. Seolah-olah dia sendiri adalah pedang berharga yang terhunus, tangannya terkelupas, sinar tajam, menunjukkan niat membunuh. Siu. Dia mengambil langkah ke depan dan menggunakan telapak tangannya sebagai pedang untuk memotong batu setinggi 2 meter darinya. Tidak ada suara gemuruh yang keras tetapi sudut batu itu terpotong seperti tahu. Siu, siu. Dia menggerakkan telapak tangannya beberapa kali lagi, begitu cepat sehingga tidak bisa dilihat. Setelah itu, dia menarik tangannya saat dia mengirimkan angin dari serangan telapak tangan. Batu setinggi 2 meter itu segera hancur berkeping-keping, berubah menjadi batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di tanah. Ketika lelaki tua di sampingnya melihat semua ini, dia mengungkapkan senyum di wajahnya yang sebelumnya tanpa ekspresi dan berkata, tubuh sebagai sabar, kamu berlatih selama 10 tahun seolah-olah itu suatu hari. Sekarang, Anda akhirnya menstabilkannya di small perfection. Tidak buruk. Ekspresi wajah persegi pemuda itu tidak berubah, tidak ada kegembiraan atau kesedihan, dia adalah balok kayu. Sayangnya, kultivasi saya terlalu lambat. Saya sudah berusia 19 tahun, tetapi saya masih hanya seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Petik 2. Di dunia di bawah gunung, seseorang yang mencapai Grandmaster bela diri kelas rendah sebelum 19 tahun akan dianggap sebagai jenius dimanapun Anda pergi. Namun, di paviliun pedang surgawi yang dipenuhi bakat ini, bakat seperti itu dianggap buruk. Selanjutnya, bahkan ada bahaya diusir dari gunung. Aturan Heaven Saber Pavilion menyatakan bahwa jika seseorang tidak dapat mencapai Martial Saint kelas rendah pada usia 25, mereka akan diusir dari sekte dalam. Jika mereka ingin terus tinggal di Lingyun Mountain Range untuk berkultivasi, mereka akan diminta untuk membayar sejumlah batu roh setiap bulan. Orang tua itu berkata, Mu Heng, sejak hari pertama kamu memilih jalan ini, kamu seharusnya tahu jalan seperti apa yang kamu ambil. Anda harus menanggung kesepian menjadi orang biasa. Jika Anda dapat memiliki pencapaian apapun sebelum berusia 30 tahun, itu akan menjadi sesuatu untuk berterima kasih kepada para dewa. Itu ditakdirkan bagi Anda untuk tidak dikenal pada tahap awal kehidupan Anda. Petik 2. Orang yang disebut Mu Heng telah memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan pembudidaya. Mengubah tubuhnya menjadi pedang, menggunakan tubuhnya untuk membuktikan daunnya. Mu Heng hampir sepenuhnya menyerah pada budidaya esens. Sebaliknya, dia fokus tanpa henti pada kekuatan tubuh fisiknya, mengasah dirinya menjadi pedang yang sangat tajam dan berharga. Ada banyak cara untuk mencapai puncak kultivasi bela diri. Kebanyakan pembudidaya akan memilih untuk menggunakan senjata, atau bahkan mengandalkan kepalan tangan atau kaki mereka. Mereka mengolah segala macam teknik pedang, teknik tinju, teknik kaki, dan segala macam teknik bela diri lainnya yang akan meningkatkan kekuatan mereka. Mereka mengandalkan pemahaman mereka tentang senjata, tinju, dan kaki untuk mendaki ke puncak kultivasi bela diri. Bahkan ada sejumlah besar orang yang tidak bisa menyingkat martial spirit. Mereka melepaskan kultivasi esens dan bekerja untuk melunakkan tubuh fisik mereka, menggunakan tubuh mereka untuk membuktikan dao mereka. Namun, jalan yang dipilih Mu Heng adalah kombinasi keduanya. Oleh karena itu, jalan ini jauh lebih sulit untuk dilalui. Namun, begitu berhasil, itu akan mampu mengguncang dunia. Ada pepatah, tidak ada gunanya berbicara kecuali Anda bisa memukau dunia, tidak ada gunanya terbang kecuali Anda bisa terbang ke surga. Ada desas-desus bahwa Kaisar Pedang telah berjalan di jalan yang sama di masa lalu. Mu Heng mengambil satu set pakaian yang diletakkan di atas batu. Kemudian dia berkata dengan lembut kepada lelaki tua itu, Ayah, saya ingin mengambil bagian dalam ujian murid inti kali ini. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi bingung, kamu ingin berpartisipasi dalam ujian murid inti tahun ini. Dengan status saya sebagai Master Puncak Beichen Peak, Anda tidak perlu mengikuti ujian ini. Status murid inti tidak penting bagimu. Petik 2. Mu Heng berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya ingin membuktikan diri kepada yang lain. Selama bertahun-tahun ini, saya telah mendengar terlalu banyak desas-desus, semua mengatakan bahwa Anda telah mengumpulkan sampah untuk seorang putra. Saya akan mengambil tempat pertama dalam ujian murid inti tahun ini, membuktikan mereka salah. Petik 2. Pria tua itu tersenyum tipis dan mengecilkan situasi. Hanya gosip orang keji, tidak perlu diperhatikan. Anda hanya perlu fokus pada kultivasi Anda. Seluruh bangsa King Agung tidak akan mampu menampung pencapaian masa depanmu. Setelah Master Puncak Beichen Peak berbicara, dia berbalik untuk pergi. Mu Heng merasa agak tidak puas saat dia berseru, Ayah, aku masih harus membuktikan nilai keberadaanku. Saya ingin pertarungan besar untuk memahami kekuatan saya yang sebenarnya. Petik 2. Orang tua itu berhenti berjalan dan merenung dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku akan memikirkannya. Saat tanggal ujian murid inti semakin dekat, suasana seluruh pegunungan Lingyun menjadi lebih berat. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan segera, hanya ada 3 hari lagi untuk ujian murid inti. Puncak Qingyun, tempat duel. Liu Ruyue sedikit mengernyit dan bertanya, gagal lagi. Petik 2. Xiao Chen perlahan berjalan keluar dari formasi pedang absolut kuno dan tersenyum pahit, aku telah menyentuh ujungnya, tapi aku masih tidak bisa melangkah melewati ambang pintu.
Petik 2. Selama hampir setengah bulan, Liu Ruyue telah menggunakan segala macam metode untuk secara paksa membantu Xiao Chen memahami keadaan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Namun, mereka selalu gagal pada akhirnya. Hampir tidak ada hasil. Satu-satunya tempat di mana Xiao Chen telah mencapai sesuatu adalah formasi pedang absolut kuno. Xiao Chen telah memahami sesuatu tentang niat petir dan telah meningkat secara signifikan. Saat Xiao Chen memahami maksud petir ini lebih jauh, dia bisa merasakan bahwa dia sedang mendekati ujung dari mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Namun, dia belum bisa memastikannya. Jadi dia telah meninggalkan metode ini untuk nanti. Ketika Liu Ruyue mendengar ini, dia berkata dengan agak sedih, sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah mendengar tentang kemampuan menggunakan faktor eksternal untuk memahami keadaan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Mungkin saya terlalu optimis pada awalnya, atau mungkin saya terlalu tidak berguna. Ketika Xiao Chen melihat situasinya, dia dengan cepat menghiburnya, Elder Sister Ruyue, Anda sudah melakukan cukup banyak. Jangan katakan itu, jika tidak, aku akan merasa buruk. Ketika Liu Ruyue mendengar ini, dia mengungkapkan senyum pahit dan berkata, ada 3 hari lagi untuk ujian murid inti. Pergi dan membuat persiapan. Jangan datang ke sini untuk mencoba dan memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya selama beberapa hari ke depan. Saya akan menggunakan waktu ini untuk mencoba dan memikirkan metode lain. Xiao Chen mengangguk ketika mendengar ini, tanggal ujian murid inti semakin dekat. Sudah waktunya dia menetap dan mengkonsolidasikan semua yang telah dia pelajari dalam beberapa hari terakhir. Ye Chen, kamu gagal lagi. Liu Suifeng perlahan berjalan sambil memegang pedang di tangannya. Bab 219, Ujian Inti Murid. Sejak Liu Suifeng turun dari puncak, dia berlatih lebih keras dari biasanya, dia tidak meninggalkan puncak Qingyun selama setengah bulan terakhir. Liu Ruyue merasa bahwa perubahan mendadak ini agak aneh. Dia bertanya kepada Xiao Chen apa yang sedang terjadi, tetapi Xiao Chen percaya bahwa Liu Suifeng tidak ingin saudara perempuannya mengetahui hal ini, jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Xiao Chen mengangguk tanpa daya. Kemudian dia teringat sesuatu. Dia mengeluarkan kelopak bunga cahaya yang mengalir dari cincin alam semesta dan menyerahkannya kepada Liu Suifeng. Ini adalah untuk Anda, itu seharusnya bisa membantumu sebelum ujian murid inti. Liu Suifeng melihat bunga cahaya mengalir yang bersinar. Dia dipenuhi dengan keraguan ketika dia bertanya, bunga apa ini? Aromanya sangat kuat. Ketika aroma bunga cahaya yang mengalir menyebar, itu segera menarik perhatian Liu Ruyue. Ketika dia melihat bunga cahaya yang mengalir di tangan Liu Suifeng, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia dengan cepat berjalan mendekat dan bertanya dengan nada heran, Flowing Light Flower. Ye Chen, dari mana kamu mendapatkan ini? Ah, ini bukan bunga cahaya mengalir biasa, ini hampir menjadi harta karun kelas abadi. Petik 2. Liu Ruyue berhenti setelah dia mengatakan itu, ekspresinya berubah dari takjub menjadi kaget. Dia dengan cepat mengambil bunga cahaya yang mengalir dari tangan Liu Suifeng dan mengembalikannya kepada Xiao Chen. Ye Chen, bunga cahaya yang mengalir ini terlalu berharga. Suifeng tidak bisa menerima ini darimu. Bunga cahaya yang mengalir. Ekspresi Liu Suifeng berubah. Bunga cahaya mengalir legendaris yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman dan membantu tubuh seseorang untuk dilahirkan kembali. Tanda seru petik 2. Xiao Chen melambaikan tangannya dengan santai dan mengeluarkan kelopak lainnya. Ini adalah pertemuan ajaib yang saya alami di tambang roh. Saya sudah menggunakan satu, tidak ada gunanya mengkonsumsi yang lain. Saya juga telah menyiapkan satu lagi untuk Elder Sister Ruyue ketika dia membuat terobosan ke Martial King. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Liu Ruyue tidak pernah menjadi orang yang tidak jujur. Ketika dia mendengar cerita lengkapnya, dia menerimanya dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Xiao Chen, kami berdua berhutang budi padamu. Ekspresi Liu Suifeng juga berubah serius. Dia menamparkan punggung Xiao Chen berulang kali dan berkata, saudaraku, aku akan mengingat kebaikan ini. Dengan bunga cahaya yang mengalir ini, saya seharusnya tidak memiliki masalah untuk menembus Martial Sein di akhir tahun. Siapa tahu, dengan 3 hari, saya mungkin bisa memahami teknik pedang pemecah gunung dan mempraktikkannya hingga kesempurnaan besar. Saya akan lulus ujian dengan sukses dan menjadi murid inti. Petik 2. 3 hari kemudian, di pegunungan belakang puncak Qingyun. Jalan berliku di sekitar puncak. Xiao Chen berdiri di hutan dan berbalik. Dia menembak dengan sangat cepat ke depan. Pedang di tangannya bergerak melengkung. Arus udara yang kuat tercipta di sekitarnya, menuju ke bilah seputih salju dari Lunar Shadow Saber. Auranya mengembun terus-menerus. Setelah beberapa saat, puncak gunung kecil mengembun di belakang Xiao Chen. Auranya langsung terangkat ke puncak, seolah-olah dia sedang berdiri di puncak gunung. Tidak, itu salah. Maksud jalan memutar sekitar puncak tidak harus seperti itu. Xiao Chen tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berpikir sendiri. Arti dari jalan memutar di sekitar puncak adalah hasil tak terduga yang ditemukan ketika segalanya mencapai akhir. Namun, maksud yang saya tunjukkan sekarang adalah untuk mencapai kesulitan yang putus asa, tetapi auranya ganas dan penuh kemenangan. Tidak ada kelonggaran untuk twist apapun. Keraguan muncul di hati Xiao Chen. Aura yang dia kentalkan juga bocor. Puncak gunung kecil di belakangnya langsung menghilang menjadi apa-apa.
Xiao Chen menarik pedangnya, wajahnya agak pucat. Ini adalah reaksi dari kegagalan langkah ini. Sudahlah, sepertinya ini belum waktunya. Ini hanyalah ujian murid inti. Dengan kekuatanku, bahkan tanpa memahami ini, jurus ke-16 dari teknik pedang Lingyun sudah lebih dari cukup untuk membersihkannya, kata Xiao Chen setelah dia mengatur esens yang kacau di tubuhnya. Keesokan paginya, langit baru saja cerah. Liu Ruyue dan Liu Suifeng sudah tiba di halaman Xiao Chen. Ada seekor burung hijau berdiri dengan tenang di samping mereka berdua. Waktu untuk pergi. Saya tidak akan menemani kalian berdua ke ujian murid inti. Suifeng tahu tempat itu. Saya berharap Anda berdua beruntung. Liu Ruyue tersenyum tipis pada Xiao Chen, yang baru saja keluar. Xiao Chen mengangguk dan melompat ke burung hijau yang juga dipasang Liu Suifeng. Burung hijau mengepakkan sayapnya sangat keras, menyebabkan angin kencang saat membubung ke langit. Ia menyambut matahari terbit dan terbang ke arah timur. Angin bertiup di telinga mereka. Xiao Chen berdiri di belakang Liu Suifeng. Dia bisa merasakan aura Liu Suifeng lebih kuat dari 3 hari yang lalu. Dia berkata, "Selamat, kekuatanmu seharusnya meningkat secara signifikan dalam 3 hari ini." Liu Suifeng mengungkapkan senyum puas, Itu semua berkat bunga cahaya mengalir yang kau berikan padaku. Saya telah berlatih teknik pedang pemecah gunung hingga kesempurnaan kecil dalam 3 hari. Menggunakan teknik pedang peringkat bumi ini, saya memiliki keyakinan bahwa saya bisa menjadi murid inti tahun ini. Petik 2. Apakah ujian murid inti sangat sulit? Mengapa saya merasa bahwa kekuatan murid inti itu tidak terlalu tinggi? Xiao Chen bertanya sambil berdiri di belakang Liu Suifeng. Ekspresi Liu Suifeng tenggelam. Dia mengangguk dan berkata, sangat sulit. Dari 5.000 tempat murid dalam di seluruh paviliun pedang surgawi, ada paling banyak 500 tempat untuk murid inti. Dengan kekuatanmu, ujian murid inti ini seharusnya tidak menjadi masalah. Alasan mengapa Anda belum bertemu dengan murid inti yang kuat adalah karena mereka semua berlatih di luar. Mereka tidak akan kembali ke paviliun pedang surgawi sampai akhir tahun. Paviliun pedang surgawi, platform pemandangan surga, di lapangan latihan. Penonton berdiri di tempat latihan yang padat dengan murid-murid batin. Mereka di sini untuk menonton ujian murid inti setahun sekali, dan berpartisipasi dalam kebisingan dan kegembiraan. Acara ini adalah yang kedua setelah perang peringkat akhir tahun. Banyak orang akan meletakkan apa yang mereka lakukan dan menonton kegembiraan, bahkan jika mereka tidak berpartisipasi di dalamnya. Ada beberapa tetua yang duduk di platform tinggi. Ini adalah orang-orang dari Majelis Tetua Aula Hall, mereka juga penguasa sejati paviliun pedang surgawi. 7 Peak Masters duduk di samping dengan ekspresi tenang. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana perasaan mereka di hati mereka. Karena sumber daya yang terbatas dari paviliun pedang surgawi, bahkan Master Puncak tidak memiliki wewenang untuk menunjuk dan menominasikan murid inti. Untuk menjadi murid inti, seseorang harus melalui ujian yang ditetapkan oleh Aula Utama. Ada cara yang sangat objektif untuk melihat puncak mana yang terkuat, semakin banyak murid inti yang dimiliki puncak, semakin kuat puncaknya. Saat ini, puncak terkuat secara alami adalah puncak Tianyu. Mereka menempati sekitar setengah dari slot untuk murid inti, lebih dari 200 di antaranya. Selain dari puncak Qingyun yang melemah dan puncak Jade Maiden yang semuanya perempuan, puncak lainnya memiliki kekuatan yang sangat mirip, tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Song Ke, yang hanya memiliki satu tangan, tidak memiliki banyak cahaya di matanya. Dia telah kehilangan lengannya, sehingga dia kehilangan ambisinya untuk bersaing memperebutkan posisi Master Pavilion. Tiba-tiba, Song Ke membuang muka dan menatap Master Puncak Tianyu yang sangat tenang, Leng Tianzeng. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya kakak senior Leng akan mendominasi ujian murid intinya lagi. Saya ingin tahu berapa banyak murid yang dikirim oleh Puncak Tianyu kali ini. Petik 2. Leng Tianzeng memandang Song Ke dan tertawa dingin di dalam hatinya. Dia mengungkapkan senyum lembut ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, mungkin sekitar 100, aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Ketika Peak Master lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Hanya ada 50 tempat murid inti di setiap ujian murid inti setiap tahun. Kecuali ada seseorang dengan bakat luar biasa, jumlah tempat tidak akan bertambah. Murid-murid dalam yang ingin mengambil bagian dalam ujian diharuskan untuk maju ke Grand Master bela diri kelas superior sebelum usia 19 tahun. Puncak lainnya hanya berhasil memiliki 20 murid aneh yang bisa memenuhi persyaratan, paling banter. Jika dibandingkan dengan Puncak Tianyu, mereka tidak layak disebut. Jika mereka ingin bersaing, mereka tidak akan bisa menang. Sepertinya Puncak Tianyu akan mengambil setidaknya setengah tempat dalam ujian murid inti kali ini. Remunerasi dan perlakuan yang diterima murid inti setidaknya 3 kali lipat dari apa yang murid batin biasa dapatkan. Kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat. Jika semua tempat diambil oleh Puncak Tianyu, maka mereka bisa melupakan melampaui Puncak Tianyu untuk jangka waktu yang lama, mereka hanya bisa ditekan oleh mereka. Ketika mereka memikirkan hal ini, Peak Master lainnya saling melirik. Ada jejak ketidakberdayaan di mata mereka. Tatapan dingin dan suram muncul di tatapan Song Ke. Dia dengan santai melirik Liu Ruyue dan berkata, namun, saya khawatir tidak seorang pun dari Puncak Tianyu senior Brother Leng akan dapat memperoleh tempat pertama. Petik 2. Peak Master Wan Ren Peak, Wan Feng,
yang duduk di sampingnya tidak mengerti, dan bertanya, mengapa? Tempat pertama selalu menjadi milik Puncak Tianyu selama beberapa tahun terakhir. Petik 2. Song Ke menatap Liu Ruyue dengan dingin saat dia berkata, sepertinya ada beberapa hal yang tidak disadari oleh Junior Brother Wan. Murid inti Anda, Yang Qi, dikalahkan oleh murid baru Peak Master Liu di aula kontribusi. Selanjutnya, dia bahkan tidak membutuhkan 100 pukulan. Lalu ada saber cepat Lin Feng itu. Dia bahkan lebih dari lelucon, dia dikalahkan dalam 1 pukulan. Petik 2. Wan Feng mengungkapkan ekspresi keraguan. Dia sering dalam pelatihan terisolasi. Jika bukan karena ujian murid inti yang begitu penting, dia tidak akan keluar. Karenanya, dia tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di pegunungan. Wan Feng memiringkan kepalanya sedikit, menghadap seorang penatua dari puncak Wan Ren di belakangnya, dan bertanya, Penatua Su, apakah ada hal seperti itu? Petik 2. Penatua Su memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya, tetapi dia masih memberitahu Wan Feng semua yang dia ketahui secara mendetail. Setelah Wan Feng mendengarkan penjelasan Penatua Su, dia memiliki ekspresi muram. Dia memandang Liu Ruyue dan berkata, setelah tidak keluar untuk jangka waktu tertentu, Puncak Qingyun sekarang secara tak terduga memiliki penerus yang memenuhi syarat. Petik 2. Liu Ruyue tanpa ekspresi, dia tahu bahwa Song Ke sedang mencoba menabur perselisihan. Dia memandang Song Ke dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu hanya memiliki 1 tangan, namun pikiranmu sangat jahat. Hati-hati, lidahmu bisa tergigit. Tepat ketika Song Ke hendak berbicara, Leng Tianzeng menatapnya dengan jijik. Lagu saudara muda, urus saja urusanmu sendiri. Yang terbaik adalah berbicara lebih sedikit tentang masalah orang lain. Petik 2. Master Puncak Jade Maiden Peak, yang selama ini diam, berkata, Kakak Song Senior, sebenarnya tidak perlu terlalu cepat untuk memutuskan ini. Kekuatan Yang Qi di antara murid inti tidak dianggap luar biasa. Tidak terlalu mengejutkan bagi murid Batinia untuk mengalahkannya. Hal-hal seperti itu terjadi setiap tahun di Paviliun Pedang Surgawi. Selanjutnya, sementara proses pukulan yang mengalahkan Lin Feng layak untuk didiskusikan, tidak perlu terlalu heran akan hal itu. Lebih penting lagi, saya mendengar bahwa Puncak Tianyu baru-baru ini memiliki murid baru. Dia berhasil mempraktikkan teknik pedang Lingyun hingga kesempurnaan besar. Tidak ada yang berhasil mempraktikkan teknik pedang Lingyun hingga kesempurnaan besar dalam 100 tahun terakhir. Petik 2. Dia benar-benar berhasil mempraktikkan teknik pedang Lingyun hingga kesempurnaan luar biasa. Ketika yang lain mendengarnya, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu setara dengan teknik pedang peringkat bumi kelas superior puncak. Jika dia berhasil mempraktikkannya hingga kesempurnaan besar, tidak akan ada seorang pun di alam kultivasi yang sama yang akan cocok untuknya. Bab 220, Ujian Dasar. Leng Tianzeng tersenyum tipis dan menatap Bei Chen Peak Master dengan tatapan penuh arti. Dia berkata, Saudari Junior Chu selalu mendapat informasi seperti biasanya. Murid inti ini akan jauh lebih seru dari sebelumnya, teruslah menonton dan Anda akan tahu apa yang saya maksud. Apakah Zhang Lai bisa mendapatkan tempat pertama masih belum pasti. Petik 2. Semua orang tidak mengerti apa yang dimaksud Leng Tianzeng. Mungkinkah teknik pedang peringkat bumi kelas superior puncak tidak akan cukup untuk mendapatkan posisi pertama dalam ujian ini? Siu, sebuah kapal perang hitam perlahan terbang dari Cakrawala dan berhenti di tempat latihan. Orang-orang Puncak Tianyu telah tiba. Puncak Tianyu memang sekuat dulu. Sebenarnya ada lebih dari 100 murid batiniah mereka yang ambil bagian. Sepertinya tempat pertama akan direbut oleh Puncak Tianyu lagi. Ada kapal perang lain yang terbang dari sisi itu. Ini orang-orang Bei Chen Peak. Petik 2. Orang-orang dari Jade Maiden Peak juga akan datang. Ada begitu banyak murid perempuan. Segera, selain Xiao Chen dan Liu Suifeng dari Puncak Qingyun, para murid dari 5 puncak lainnya semuanya mengendarai kapal perang dan berdiri di samping, berdiri dalam 5 kelompok terpisah. Dari 5 kelompok, kelompok Puncak Tianyu memiliki orang paling banyak. Ketika murid-murid dalam Puncak Tianyu melihat murid-murid puncak lainnya, mereka memiliki ekspresi bangga di wajah mereka. Mereka dibersihkan senang dengan diri mereka sendiri. Seolah-olah posisi murid inti sudah ada di dalam tas. Di tengah kelompok, Zhang Lai memiliki ekspresi tenang. Dia menyapu pandangannya ke semua murid dalam yang mengambil bagian dalam ujian, mengamati situasi semua pesaingnya. Sekilas, Zhang Lai dapat melihat bahwa sebagian besar dari orang-orang ini adalah Grandmaster bela diri kelas unggul awal, dengan beberapa Grandmaster bela diri kelas unggul menengah. Hanya sekelompok kecil orang yang merupakan master kelas bela diri kelas superior. Yang terakhir adalah orang-orang yang patut diperhatikan. Namun, dalam situasi mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, hal yang akan membuat perbedaan adalah teknik bela diri dan pengalaman bertarung. Zhang Lai sudah memiliki pengalaman tempur yang kaya sebelum dia naik gunung. Jumlah orang yang tewas di tangannya di dekat kota Yunyang berjumlah hampir 100. Zhang Lai telah berpartisipasi di garis depan perang di antara beberapa klan besar di kota. Ketika membandingkan pengalaman tempur, dia memiliki keuntungan yang signifikan atas murid-murid dalam paviliun pedang surgawi ini. Jika mereka membandingkan teknik bela diri, maka keuntungannya akan menjadi lebih jelas. Teknik pedang Lingyun pada awalnya adalah teknik pedang peringkat bumi kelas unggul puncak. Namun,
Karena kesulitannya dan fakta bahwa ia kehilangan 3 gerakan, ia diturunkan menjadi teknik pedang peringkat bumi kelas rendah. Sekarang Zhang Lai telah mempraktikkannya dengan kesempurnaan besar, dan bahkan memahami langkah ke-16, dibandingkan dengan orang-orang ini, dia memiliki keuntungan yang luar biasa. Sepertinya tidak akan ada tekanan pada saya. Aku pasti bisa mendapatkan posisi pertama, pikir Zhang Lai acuh tak acuh. Tepat pada saat ini, dia merasakan tatapan yang membakar. Itu setajam pisau, menembus udara, menatap tajam ke arahnya. Ketika Zhang Lai menelusuri sumber tatapan itu, dia melihat seorang kultivator yang tampak biasa saja. Ketika dia menggunakan persepsinya untuk memeriksanya, dia tidak bisa tidak tercengang. Bagaimana mungkin seseorang dengan tatapan intens seperti itu hanya menjadi Grandmaster bela diri kelas rendah? Mengapa ada Grandmaster bela diri kelas rendah yang muncul dalam ujian murid inti, pikir Zhang Lai ragu pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia tidak bisa lagi menemukan pemilik tatapan itu. Pada saat dia memiliki keraguan, dia telah kehilangan dia. Di tengah kelompok itu, Mu Heng menarik pandangannya dan tersenyum tipis. Auranya hampir tidak ada, wajah perseginya yang biasa tidak menonjol di antara orang banyak. Sepertinya tatapan itu tidak muncul sama sekali. Zhang Lai melihat sekeliling, mencoba menemukan pemilik tatapan itu. Tatapan itu datang dari sekelompok murid puncak Beichen. Hanya ada 20 murid puncak Beichen yang berpartisipasi dalam ujian murid inti ini. Berbicara secara logis, mengingat ingatan Zhang Lai, begitu dia melihat wajah, dia akan dapat mengidentifikasi orang dari antara 20 orang itu. Namun, situasi saat ini sangat aneh. Zhang Lai melihat ke-20 orang itu, tetapi dia tidak dapat menemukan murid Master Beichen Peak kelas rendah itu. Mungkinkah aku berhalusinasi? Setelah mencari untuk waktu yang lama, Zhang Lai tidak bisa tidak meragukan dirinya sendiri, dia merasakan sedikit keresahan. Saudara muda Zhang, apakah kamu baik-baik saja? Seorang senior dari puncak Tianyu bertanya karena khawatir ketika dia melihat Zhang Lai terganggu. Jangan menyebabkan dirimu jatuh ke dalam keadaan pikiran yang bingung sebelum pertempuran. Petik 2. Zhang Lai memulihkan akalnya dan berpikir, aku memang terlalu khawatir. Siapa yang peduli dengan tatapan itu? Akan ada saatnya ketika kita bertemu satu sama lain, aku hanya akan lebih berhati-hati. Terima kasih, kakak senior. Itu benar, kakak senior Wu Bing, Anda telah berpartisipasi dalam ujian murid inti sebelumnya. Bisakah Anda memberitahu saya tentang bagaimana ujian akan dilakukan? Zhang Lai menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih sebelum mengubah topik pembicaraan. Meskipun Zhang Lai baru saja memasuki jajaran murid batin puncak Tianyu, bakat dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Masa depannya pasti tidak terbatas. Ketika Wu Bing memulai percakapan, dia memiliki niat untuk menjalin persahabatan. Ketika dia mendengar pertanyaan Zhang Lai, dia dengan cepat menceritakan semua yang dia tahu. Ujian inti murid dipisahkan menjadi pertarungan panggung dan arena dasar. Tahap dasar berbeda setiap tahun, jadi saya tidak tahu tahap dasar apa yang akan diuji. Adapun arena pertempuran, tetap sama setiap tahun. Para pembudidaya akan saling bertarung sampai hanya 50 murid teratas yang tersisa. Dikatakan bahwa Paviliun Pedang Surgawi akan memberi penghargaan kepada mereka yang berada di posisi 10 besar. Akhirnya, akan ada pertarungan dengan murid inti yang berada di peringkat 50 terakhir. Setiap orang akan memilih satu orang untuk bertarung. Yang kalah akan kehilangan status murid inti. Petik 2. Zhang Lai mengangguk dan berkata, begitu, aku ingin tahu apa ujian dasar tahun ini. Tidak diketahui mengapa, tetapi kepala pemeriksa yang dikirim oleh aula utama tidak turun ke tempat latihan yang luas. Setelah berdiri di bawah sinar matahari untuk waktu yang lama, beberapa orang mulai tidak sabar. Apa yang sedang terjadi? Kenapa belum mulai? Matahari mulai membuatku pusing. Petik 2. Haha, aku baik-baik saja. Saya mengolah teknik budidaya yang dikaitkan dengan api. Semakin lama saya mulai di bawah matahari, semakin bermanfaat bagi saya. Namun, menunggu seperti ini membosankan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ada yang tahu, mungkin karena semua orang belum datang. Jika itu masalahnya, kepala pemeriksa tidak akan datang. Petik 2. Siapa yang begitu arogan, memasang ekspresi seperti ini? Dia benar-benar membuat begitu banyak orang menunggunya. Sepertinya orang-orang di puncak King Yun belum datang. Saya mendengar King Yun Peak baru-baru ini menerima murid batin yang sangat kuat. Dia mampu mengalahkan Quicksaber Lin Feng dalam satu gerakan. Benarkah? Kekuatan Lin Feng berperingkat cukup tinggi di antara semua murid inti. Petik 2. Sementara semua orang berbicara, sebuah titik hitam muncul di ufuk timur. Titik hitam perlahan tumbuh lebih besar, memungkinkan semua orang melihatnya dengan jelas. Mereka menemukan itu adalah burung hijau besar. Liu Suifeng tidak pandai mengemudikan burung hijau. Karena Xiao Chen tidak memikirkan ini sebelumnya, dia hanya mengetahui bahwa mereka terbang ke arah yang salah setelah mereka terbang di langit untuk waktu yang lama. Liu Suifeng melihat ke tanah bor di tanah dan menyeka keringat di dahinya. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Ye, aku yakin kali ini benar. Lihatlah ekspresi orang-orang di lapangan. Ekspresi bersemangat mereka membuktikannya. Xiao Chen mengulurkan sense spiritualnya dan dia bisa mendengar apa yang mereka katakan dengan jelas. Dia merasa tidak bisa berkata-kata saat berkata,
Mereka bersemangat, dengan penuh semangat mengutuk. Petik 2. Siu. Burung hijau itu mengepakkan sayapnya saat perlahan-lahan mendarat di tanah bor yang datar. Xiao Chen dan Liu Suifeng segera melompat turun. Mereka berdua berkulit cukup tebal, mereka mengabaikan tatapan semua orang yang tertuju pada mereka. Bang, bang, bang. Tidak lama setelah Xiao Chen dan Liu Suifeng tiba, tiga pria berjubah abu-abu melompat dari platform tinggi yang jauh. Mereka menciptakan tiga gelombang kejut saat mereka bergerak beberapa ratus meter sebelum mendarat dengan kuat di tanah. Salah satu dari mereka bertiga keluar. Dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi panjang, Guo. Dia adalah Peak Superior Grade Martial Saint dengan aura yang berkembang. Kilau di matanya ditarik saat dia mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang. Semua orang bisa merasakan tekanan samar. Saya adalah kepala penguji Anda. Seperti sebelumnya, ujian murid inti tahun ini akan terdiri dari tahap dasar dan arena pertempuran, kata pria parubaya itu dengan suara yang dalam. Suaranya sangat keras, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Sial, dan dang. Pemeriksa kepala melambaikan tangannya dan batu hitam setinggi seseorang datang terbang keluar dari cincin tata ruang dari dua orang di sampingnya. Segera, hutan batu muncul di depan mereka. Butiran batu tidak terlihat dan mereka memberikan suasana yang damai namun mengesankan. Tahap pertama akan menguji kekuatanmu. Anda harus memecahkan salah satu batu ini hanya dengan satu serangan pedang. Ingat, Anda hanya punya satu kesempatan. Kegagalan akan berarti eliminasi, kata kepala penguji tanpa ekspresi kepada orang banyak. Setelah itu, kedua wakil penguji mulai memberikan nomor kepada semua orang. Mereka akan mengikuti ujian dalam urutan nomor mereka. Xiao Chen melihat nomor yang dia terima, 240. Itu adalah angka yang mendekati akhir, hanya ada sekitar 300 orang yang mengambil bagian dalam ujian di tempat latihan. Setelah semua nomor dikeluarkan, seorang murid puncak Tianyu yang memiliki nomor 1 perlahan berjalan ke hutan batu. Dia melihat batu hitam setinggi seseorang, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Setelah Grandmaster bela diri memadatkan cahaya pedang dan memukulnya dengan sekuat tenaga, dia seharusnya bisa menghancurkan batu itu menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya tanpa menggunakan teknik bela diri. Jika dia menggunakan teknik bela diri, kekuatannya akan lebih besar. Setelah dia mencabut pedangnya dari sarungnya, bintik-bintik cahaya merah berkumpul di pedang itu. Orang ini mengolah api yang dikaitkan dengan teknik budidaya. Teknik budidaya yang dikaitkan dengan api terkenal karena cepat dan kejam. Seharusnya tidak ada masalah di sini. Pecah untukku. Murid puncak Tianyu ini berteriak dan melompat ke udara. Cahaya pedang turun dari atas, jelas penuh dengan momentum. Namun, ketika cahaya pedang menghantam batu hitam, itu mengeluarkan suara, kong kiang. Bahkan tidak ada retakan di batu itu. Mengapa seperti itu? Ketika cahaya pedang memudar, murid itu tidak bisa melihat bekas apapun di batu hitam itu. Matanya penuh dengan kebingungan. Kepala pemeriksa mencengkeram udara dengan telapak tangannya. Batu itu, yang sekeras besi, hancur secara eksplosif menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, nomor 1, gagal. Turun. Tidak mungkin. Saya tidak bisa mundur. Saya sudah berusia 19 tahun ini. Jika saya tidak lulus sekarang, saya tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak menggunakan teknik bela diri, jika saya menggunakan teknik bela diri, itu pasti akan pecah. Murid itu memohon dengan cemas kepada kepala penguji. Kepala pemeriksa melambaikan tangannya dan menyebabkan gelombang kejut. Murid itu terlempar ke udara dengan kekuatan besar dan mendarat dengan keras di luar tempat latihan. Saya mengatakannya dengan sangat jelas, setiap orang hanya akan mendapatkan satu kesempatan. Jangan membuatku mengulangi diriku lagi. Pergi beritahu yang lain. Petik 2. Huci. Tiba-tiba, anak panah hitam ditembakkan dari platform tinggi di atas tempat latihan. Pemeriksa kepala menangkap anak panah dengan jarinya dan mengambil catatan di atasnya. Setelah beberapa saat dia berkata, saya baru saja menerima pembaruan aturan. Tidak ada yang diizinkan untuk menggunakan teknik bela diri pada tahap pertama pemeriksaan. Jika Anda melanggar aturan ini, Anda akan didiskualifikasi juga. Bab 221, Muheng dari Puncak Beichen. Ketika berita itu menyebar, tempat latihan menjadi kacau balau. Semua orang sudah tahu bahwa batu hitam ini tidak biasa. Itu beberapa kali lebih keras daripada batu biasa, itu sama sekali bukan tugas yang sederhana. Semua orang sudah merasa gugup dan mereka merasa tidak percaya ketika mereka mendengar bahwa teknik bela diri tidak diperbolehkan. Bukan hanya murid dalam yang merasa tidak percaya, bahkan dua wakil penguji di samping kepala pemeriksa memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka sangat jelas tentang asal-usul batu hitam itu. Bahkan jika mereka ingin membelah batu itu menjadi dua, mereka harus menggunakan seperempat dari kekuatan mereka. Kepala pemeriksa memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia berkata dengan suara yang dalam, diam. Kami akan melanjutkan pemeriksaan. Jika Anda terus membuat suara, saya akan menggunakan metode saya sendiri untuk memastikan keheningan. Meskipun masih ada orang yang tidak puas, tidak ada yang berani menyuarakan ketidaksetujuan mereka di bawah kekuatan kepala pemeriksa. Peserta ujian dengan nomor 2 berjalan keluar dengan ekspresi muram. Orang ini sedikit lebih pintar.
Setelah dia berjalan di sekitar batu hitam, dia bertanya kepada kepala pemeriksa, bolehkah saya menyentuh batu ini? Petik 2. Kepala penguji mengangguk. Kamu bisa, tetapi kamu tidak bisa menggunakan esens kamu untuk menipu. Selanjutnya, Anda tidak bisa memakan waktu terlalu lama. Petik 2. Orang ini dengan cepat menyentuh permukaan batu, dia jelas sangat berhati-hati. Setelah beberapa saat, dia menarik tangannya dan perlahan menarik pedangnya. Sial, dia membuat langkahnya dengan tegas dalam satu napas tanpa ragu-ragu sama sekali. Dengan suara, sua, bilahnya membelah bagian atas batu dan mengiris ke bawah dengan suara, zizi. Orang ini mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia meningkatkan jumlah kekuatannya. Kak, tepat saat bilahnya hanya seperempat dari mencapai bagian bawah, bilahnya macet. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan orang ini, bilahnya menolak untuk terus turun. Sekarang benar-benar macet. Bang! Kepala pemeriksa mengirimkan serangan telapak tangan ke udara lagi. Ada ledakan sonik dan batu seukuran manusia hancur berkeping-keping. Ketika pedang orang itu mengendur, dia tidak menyangka dan dia jatuh ke belakang beberapa langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Nomor 2, gagal. Nomor 3, lanjutkan. Pemeriksa kepala berbicara dengan tidak tergesa-gesa meskipun ekspresi tidak puas orang itu. Dia memang sangat disayangkan. Dia hanya sedikit menjauh dari membelah batu hitam menjadi dua. Meski begitu, sedikit melenceng masih terlalu pendek, dia tidak berhasil pada akhirnya. Xiao Chen melihat peserta ujian nomor 2 pergi dengan sedih. Ekspresinya juga berubah serius. Mengapa ujian ini begitu ketat? Orang itu adalah Grandmaster bela diri kelas superior. Jika seseorang tidak dapat menggunakan teknik bela diri, maka sebagian besar orang di sini kemungkinan besar akan mendapatkan hasil yang serupa. Mereka akan tersingkir di tahap pertama. Xiao Chen mengarahkan pandangannya ke platform tinggi. Ada seorang lelaki tua yang duduk di tengah. Dia tampak pikun tetapi auranya melonjak. Dari jarak seperti itu, dia bisa merasakan aura kehidupan yang kuat dan berlarut-larut. Orang ini adalah tetua pertama dari Majelis Tetua Paviliun Pedang Surgawi, Jiang Qi. Dia adalah orang dengan posisi tertinggi di seluruh Paviliun Pedang Surgawi. Anak panah dari sebelumnya dibuang olehnya. Tatapan Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan. Apa yang dipikirkan orang tua ini? Tahap pertama sudah sangat sulit, apakah dia mencoba menghilangkan semua orang? Apa yang dipikirkan penatua pertama? Mengapa dia meningkatkan kesulitannya begitu banyak? Master Puncak Wan Renpik merasa curiga saat dia berbicara di sisi lain platform tinggi. Pada tingkat ini, apakah kita bahkan dapat memilih 10 murid inti akan menjadi masalah? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak senior Leng, hubungan Anda dengan penatua pertama adalah yang terbaik. Apakah Anda punya berita orang dalam? Ujian murid inti ini memang agak aneh. Bahkan Peak Masters tidak tahu sebelumnya bahwa perubahan seperti itu akan terjadi. Leng Tianzeng mengerutkan kening pada penatua pertama Jiang Qi di platform tinggi dan meliriknya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, mungkinkah karena itu? Sepertinya saya harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu setelah ujian berakhir. Petik 2. Ketika Master Puncak Jade Maiden Peak, Chu Xiangyun, melihat Leng Tianzeng bergumam pada dirinya sendiri, dia berkata, kakak senior Leng, apakah Anda benar-benar memiliki berita orang dalam? Bagikan dengan kami. Leng Tianzeng tersenyum malu dan menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu memikirkan ini. Informasi orang dalam macam apa yang mungkin saya miliki. Hanya terus menonton. Petik 2. Semua orang jelas tidak percaya padanya, tetapi karena Leng Tianzeng tidak mau berbicara, mereka tidak bisa memaksakan masalah ini. Semua orang di sini memiliki status yang sama, mereka pasti tidak bisa memaksa satu sama lain untuk melakukan apapun. Wajah cantik Liu Ruyue juga dipenuhi dengan kecurigaan, dia tidak yakin apa yang terjadi. Dia melihat ke kejauhan dan memperhatikan Xiao Chen, yang berada di tempat latihan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, semoga tidak ada yang terjadi. Matahari yang terik sudah tinggi di langit. Kadang-kadang, akan ada suara palu yang datang dari tempat latihan. Tahap pertama telah berlangsung selama beberapa waktu. Namun, jumlah orang yang telah lewat sejauh ini hanya 10. Selanjutnya, 10 orang ini semuanya adalah Grandmaster bela diri kelas superior. Fondasi mereka sangat kokoh dan mereka mampu membelah batu hitam menjadi dua dengan satu tarikan nafas. Nomor 100, Puncak Tianyu, Zhang Lai. Kepala pemeriksa membacakan dengan suara keras. Ini Zhang Lai akan keluar. Aku sudah cukup lama mendengar namanya. Dia telah berkembang sangat cepat di Puncak Tianyu. Petik 2. Aku dengar dia adalah putra kepala klan dari klan Sang. Klan itu adalah klan teratas kota Yunyang. Dia memiliki latar belakang yang baik dan bakat yang tinggi. Yang harus dia lakukan adalah berusaha dan dia pasti akan menjadi kuat. Dia sudah kuat, Puncak Tianyu mengadakan kompetisi setiap bulan. Murid batin biasa di Puncak Tianyu sudah tidak cocok lagi dengannya. Petik 2. Dia bisa mendapatkan gelar nomor 1 di antara murid-murid dalam dari puncak terkuat di Paviliun Pedang Surgawi. Hampir pasti dia akan mendapatkan posisi pertama dalam ujian ini. Haha, masih terlalu dini untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Tunggu sampai dia menyelesaikan tahap pertama terlebih dahulu. Jika dia tidak bisa menyelesaikan tahap ini, dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan status murid inti. Saat Zhang Lai melangkah keluar, dia langsung menarik perhatian semua orang.
Murid batin biasa di tribun penonton semuanya mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Di tribun penonton yang jauh, ada sekelompok murid paviliun pedang surgawi dengan 3 garis emas di kerah mereka. Mereka juga memperhatikan putaran latihan. Murid inti ini adalah murid inti yang berada di peringkat 50 terakhir. Setelah Zhang Lai dan yang lainnya menyelesaikan 2 tahap pertama, mereka harus memilih lawan dari mereka dan bertarung. Status mereka sebagai murid inti dipertaruhkan. Zhang Lai, aku harap aku tidak menjadikan dia sebagai lawanku. Murid inti Abe Chen Pik berkata dengan wajah penuh kekhawatiran saat dia melihat Zhang Lai. Murid inti lainnya juga menimpali, akan sangat bagus jika dia gagal pada tahap dasar. Dengan begitu, kita semua tidak perlu khawatir. Wajah 50 murid inti kurang lebih dipenuhi dengan kekhawatiran. Bagaimanapun, mereka telah menikmati perlakuan istimewa sebagai murid inti. Jika mereka kembali menjadi murid batinia biasa, mereka akan kesulitan menerima perbedaan perlakuan. Hanya ada satu orang dengan ekspresi tenang. Matanya terpejam saat tangannya memegang pedang, memeluknya di pelukannya. Dia benar-benar mengabaikan suara di sekitarnya, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sangat tenang dan tenang. Zhang Lai perlahan berjalan ke batu hitam. Auranya benar-benar ditarik, sepenuhnya terkandung tanpa ada yang dilepaskan. Tatapannya sangat tenang. Setelah beberapa saat, auranya tiba-tiba menjadi tajam. Kilatan muncul di matanya, seolah-olah pedang tajam ditarik keluar dari sarungnya, memperlihatkan ujungnya yang tajam. Kakak, batu hitam di depan Zhang Lai tiba-tiba meledak dan berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di udara. Zhang Lai melambaikan tangannya, dengan santai mengirimkan angin dari telapak tangannya. Angin kencang bertiup di depannya. Fragmen yang terbang ke arahnya segera jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana batu itu bisa pecah? Peserta lain dalam ujian murid inti semuanya sangat heran. Mereka tidak melihat Zhang Lai bergerak. Mata Xiao Chen dipenuhi dengan keterkejutan juga. Apa yang sedang terjadi? Dia sangat yakin bahwa Zhang Lai tidak menarik pedangnya sama sekali. Namun, batu yang tangguh telah hancur. Niat pedang. Tiba-tiba, 2 kata ini muncul di benak Xiao Chen. Ini jelas merupakan salah satu kondisi pedang. Selanjutnya, Zhang Lai telah memahami niat pedangnya untuk kesempurnaan kecil. Selamat, kakak senior Leng. Anda menerima murid luar biasa lainnya. Dia mampu memahami niat pedangnya sendiri di usia yang begitu muda. Masa depannya tidak terbatas. Tianyu Pik penuh dengan talenta. Betapa patut ditiru. Niat pedang kesempurnaan kecil, paviliun pedang surgawi tidak memiliki kejeniusan seperti ini selama beberapa ratus tahun terakhir. Senyum lembut muncul di wajah Leng Tianzeng saat dia menjawab Pik Master lainnya. Namun, dia bingung. Dia tahu tentang Zhang Lai yang memahami niat pedang. Namun, Leng Tianzeng awalnya mengira dia akan menyimpannya sebagai kartu truf. Dia tidak berharap dia menggunakannya sejak awal. Mengapa? Mengingat karakter Zhang Lai, dia seharusnya tidak sembrono ini. Kembali ke tempat latihan, Zhang Lai tiba-tiba menoleh. Ada sinar terang di matanya. Dia akhirnya menemukan tatapan tajam dari sebelumnya. Wajah persegi biasa tercetak di matanya. Mu Heng perlahan mengungkapkan ekspresi tertegun. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pada Zhang Lai sebelum menarik pandangannya, kembali menjadi pejalan kaki yang biasa-biasa saja. Zhang Lai membakar gambar Mu Heng ke dalam pikirannya saat dia berpikir untuk dirinya sendiri. Akhirnya aku menemukanmu. Saya tidak mengungkapkan kartu truf saya dengan sia-sia. Tekanan yang Anda berikan pada saya juga dapat menerapkannya pada Anda. Tidak sulit bagi Zhang Lai untuk membelah rak hitam yang tahan banting menjadi 2 tanpa menggunakan teknik bela diri seperti itu. Namun, sebelum dia maju, dia memikirkan tatapan yang sangat tajam itu. Meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus melupakan tatapan ini, bahwa tidak ada yang luar biasa dari tatapan ini untuk menghibur dirinya sendiri, tatapan ini sudah memiliki bekas di hatinya. Jika dia tidak menyelesaikan ini dengan sempurna, akan ada kemungkinan iblis hatinya muncul dan merusak barang-barang saat dia bertarung. Karena itu, Zhang Lai memilih untuk mengekspos kartu asnya. Dia telah memperkirakan Mu Heng akan secara tidak sengaja mengungkapkan tatapannya. Perkembangan situasi seperti yang diharapkan Zhang Lai. Nomor 100, Zhang Lai, lulus. Berikutnya, ujian terus berlanjut dan jumlah orang yang gagal meningkat. Jumlah orang yang gagal pada tahap pertama dalam ujiannya jauh melampaui ujian sebelumnya. Semua orang terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Pada saat mereka memanggil nomor 200, jumlah orang yang berhasil membelah batu hanya berjumlah 60. Tingkat eliminasi sangat tinggi, membuat orang tercengang. Nomor 220, Puncak Bei Chen, Mu Heng. Kepala penguji terus membacakan. Mu Heng memisahkan kerumunan dan perlahan berjalan ke depan. Dia seperti bilah rumput yang biasa-biasa saja, tidak ada yang memperhatikannya pada awalnya. Hanya ketika dia berjalan ke depan, tatapan semua orang tertuju padanya. Bab 222, aku menyebutmu tua. Kerumunan segera merasakan ranah kultivasi Mu Heng. Apa yang sedang terjadi? Orang ini hanya Grandmaster bela diri kelas rendah, seru seseorang. Persyaratan paling dasar untuk mengambil bagian dalam ujian murid inti adalah menjadi Grandmaster bela diri kelas superior pada usia 19 tahun. Penghalang ini telah menghentikan banyak murid batiniah.
Ketika mereka melihat bahwa Mu Heng hanyalah seorang Grandmaster bela diri kelas rendah, mereka mulai mempertanyakan ini satu demi satu. Kepala pemeriksa tidak berekspresi saat dia melihat kerumunan yang gelisah. Meskipun terik matahari, mereka langsung merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka bertemu dengan tatapan ini. Itu adalah hawa dingin yang menembus tulang mereka dan membekukan hati mereka. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan minta majelis tetua untuk menjelaskannya kepada Anda setelah ujian. Untuk saat ini, siapapun yang membuat suara apapun dapat segera nyahlah. Wajah biasa Mu Heng tidak berubah sama sekali karena kata-kata yang lain. Dia hanya berjalan maju ke rak dan mengambil napas dalam-dalam. Siu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menggunakan telapak tangannya sebagai pedang. Dia memiringkan tubuhnya sedikit dan meretas ke bawah. Udara terbelah seperti air, diiris oleh telapak tangan Mu Heng. Batu hitam itu perlahan terpotong menjadi dua dengan suara, sua. Gerakan Mu Heng sangat lambat. Itu sangat kontras dengan niat pedang ganas Zhang Lai. Semua orang bisa melihatnya dengan sangat jelas, mata mereka terbuka lebar dan mulut mereka menganga. Ketika Grandmaster bela diri kelas superior menggunakan pedang-pedang dan memukulnya dengan seluruh kekuatannya, masih sulit bagi mereka untuk membelah batu hitam misterius itu. Memikirkan bahwa Grandmaster bela diri kelas rendah mengirisnya dengan mudah, itu di luar dugaan semua orang. Kerumunan yang awalnya keberatan dengan partisipasi Mu Heng sekarang benar-benar terdiam. Hanya kejutan yang tersisa di hati mereka. Mu Heng menarik tangannya. Ada retakan halus di tengah batu hitam itu. Jika seseorang tidak melihat dengan ama, mereka tidak akan menyadari bahwa batu ini sudah terbelah dua. Bang! Pemeriksa kepala melakukan pukulan telapak tangan lagi dan menghancurkan batu itu. Dia berkata, nomor 220, Puncak Beicheng, Mu Heng, berlalu. Petik 2. Mu Heng bertemu dengan tatapan Zhang Lai padanya. Dia tersenyum dengan tenang dan pergi. Xiao Chen menatap Mu Heng, dia tenggelam dalam pikirannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang melatih tubuhnya ke tingkat yang begitu kuat. Kekuatan Mu Heng mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chen tapi penggunaan kekuatan fisiknya jauh lebih indah. Bagi Xiao Chen, tidak masalah baginya untuk menghancurkan salah satu batu hitam ini dengan serangan kekuatan penuh sebesar 6.000 kg. Namun, jika dia ingin melakukannya seperti Mu Heng, untuk mengontrol dan memfokuskan kekuatannya ke titik seperti pedang, itu tidak mungkin. Tidak masalah, budidaya tubuh fisik memiliki banyak metode, seperti teknik bela diri. Saya hanya membuat gunung dari sarang tikus tanah. Xiao Chen tersenyum tipis setelah dia memikirkan semuanya. Nomor 240, Puncak King Yun, Ye Chen. Setelah tahap pertama dilakukan begitu lama, akhirnya giliran Xiao Chen. Nomor Liu Suifeng adalah 280. Dia bahkan lebih jauh di belakang dari Xiao Chen. Ketika dia mendengar nama Xiao Chen, dia mendorongnya. Kamu Chen. Semoga berhasil. Xiao Chen tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia berjalan dengan langkah besar ke depan bebatuan. Dia bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya dari segala arah. Di platform tinggi di atas tempat latihan, mata Song Ke terbakar kebencian ketika Xiao Chen keluar. Dia tidak bisa lagi menahan kebenciannya. Dia menatap Xiao Chen, dia benci bahwa dia tidak bisa segera melompat turun dan menghancurkannya sampai mati dengan satu telapak tangan. Sebelum Song Ke bertemu Xiao Chen, dia telah diberkati dengan kehidupan yang dipenuhi kesuksesan. Setelah mereka bertemu, hidupnya mulai berubah tragis. Dia awalnya adalah Raja Bela Diri Puncak, satu langkah lagi untuk menjadi Raja Bela Diri termuda dalam sejarah Paviliun Pedang Surgawi. Namun, dia sekarang telah kehilangan lengannya dan karena iblis hatinya, dia kehilangan harapan untuk maju ke Martial Monarch. Kekuatannya telah menurun secara signifikan, menjadi lelucon bagi orang lain. Jika beberapa orang besar dari Paviliun Pedang Surgawi tidak melindungi Ye Chen, dia pasti sudah mencari kesempatan untuk membunuh Xiao Chen. Betapa bencinya. Dia adalah orang yang tidak penting namun dia memiliki begitu banyak kontak. Song Ke mengepalkan tangannya yang tersisa saat dia berpikir dalam hati dengan penuh kebencian. Song Ke menoleh untuk melihat Liu Ruyue yang diam. Dia berkata dengan sinis, Tuan Puncak Liu, murid kecilmu telah keluar. Saya ingin tahu apakah penampilannya akan melebihi Zhang Lai. Pasti akan ada kejutan menyenangkan yang datang. Liu Ruyue menerimanya dengan ringan dan tersenyum. Dia menoleh dan berkata, tidak peduli seberapa besar kejutan yang menyenangkan, itu tidak akan lebih besar daripada kamu kehilangan lengan. Petik 2. Kulit Song Ke berubah. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya ketika dia berkata, bocah kecil itu lebih baik jangan biarkan aku menangkap titik lemahnya. Kalau tidak, saya akan memastikan dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Liu Ruyue tersenyum acuh tak acuh. Apakah murid saya akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian? Saya tidak tahu. Namun, yang saya tahu adalah bahwa Anda pasti sedang menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bukankah itu benar? Dasar tua. Di akhir kata-katanya, senyum Liu Ruyue tiba-tiba menghilang saat dia mengutuk dengan kejam. Dia tidak bisa lagi menahan ejekan Song Ke yang tidak pernah berakhir. Bang, kamu gadis bodoh, siapa yang kamu sebut tua? Song Ke menghancurkan telapak tangannya di atas meja, matanya terbakar amarah. Liu Ruyue tidak takut, ekspresi dingin menutupi wajahnya yang cantik. Aku menyebutmu tua, apa yang salah dengan itu?
Apakah Anda ingin bertarung? Saya tidak keberatan mengajari Anda pelajaran tentang bagaimana menjadi manusia. Petik 2. Bakat Liu Ruyue awalnya mengejutkan. Setelah dia benar-benar menyerap esensi vitalitas surga dan bumi dan mengkonsumsi bunga cahaya yang mengalir, kekuatannya sekarang sangat dekat dengan Raja Bela Diri. Dia tidak takut dengan Song Ke yang berlengan satu. Kalian berdua, berhenti bertengkar. Bertarung di depan majelis tetua tidak akan baik untukmu. Ketika Pikmaster lainnya melihat suasana menjadi lebih tegang, mereka dengan cepat menyarankan mereka untuk berhenti. Leng Tianzeng menatap Song Ke saat dia berkata, "Saudara muda Song, kamu sudah sangat tua, jangan bertengkar dengan generasi yang lebih muda. Lebih mengerti." Petik 2. Jika Anda memiliki lengan yang patah, mari kita lihat apakah Anda akan mengatakan hal yang sama. Song Ke sangat marah sehingga dia gemetar. Namun, dia tidak berani kehilangan kesabaran di depan Leng Tianzeng karena dia belum punya nyali untuk melakukannya. Perselisihan perlahan-lahan menjadi tenang setelah saran dari semua orang. Di dalam dan di luar tempat latihan, murid dalam biasa di tribun penonton dan peserta ujian sekte dalam di tempat latihan semuanya menatap Xiao Chen. Dalam hal reputasi, yang paling banyak dibicarakan adalah Xiao Chen. Tidak lama setelah dia tiba di paviliun pedang surgawi, dia memainkan Raja Bela Diri Puncak Biyun, Song Ke, untuk orang bodoh. Kemudian, dia melukai begitu banyak murid inti One Ren Peak di depan begitu banyak orang. Dia bahkan mengalahkan murid inti Yang Qi. Setelah itu, dia diam untuk beberapa waktu. Namun, setelah dia keluar, dia menjadi lebih menonjol. Dia secara ajaib menyelesaikan misi sekte berlevel tinggi dan memperoleh evaluasi yang luar biasa, menghasilkan peringkatnya naik 500 dalam sekali jalan. Ketika murid inti terkuat kedua dari puncak Wan Ren, Lin Feng, ingin merebut kembali kehormatan mereka, dia dikalahkan oleh Ye Chen dengan satu pukulan, mengubahnya menjadi lelucon. Semua hal ini terdengar keterlaluan. Tidak ada yang bisa percaya dia hanya seorang martial grandmaster. Ada juga rumor lain. Setiap kali dia bergerak, dia memainkan beberapa trik. Bertentangan dengan moral seorang kultivator. Desas-desus ini lebih dipercaya orang banyak dibandingkan dengan desas-desus sebelumnya. Sekarang, ada kesempatan bagus untuk melihat Xiao Chen bergerak secara pribadi di depan semua orang. Momen ini akan membuktikan keaslian rumor tersebut. Zhang Lai dan Mu Heng sudah melewati tahap pertama, juga menatap Xiao Chen, penuh dengan rasa ingin tahu. Meskipun mereka berlatih di gunung, mereka juga mendengar beberapa rumor tentang Xiao Chen. Namun, mereka berdua adalah orang yang sangat sombong. Mereka tidak akan percaya pada rumor, terutama Zhang Lai. Dia bahkan menganggapnya bodoh. Saya akan memberitahu Anda bahwa ketika saya merebut tempat Anda, itu adalah hal yang logis. Hanya orang yang benar-benar kuat yang dapat menerima perawatan terbaik. Ini adalah prinsip yang tidak berubah sejak zaman kuno. Zhang Lai menggenggam pedangnya erat-erat saat sinar melintas di matanya. Dia menatap Xiao Chen dengan cermat. Mata Xiao Chen seperti cermin, hatinya setenang air yang tenang dan pikirannya jernih. Tatapan dan suara diskusi tidak memengaruhinya sama sekali. Hanya ada satu kesempatan dan dia tidak bisa menggunakan teknik bela diri. Xiao Chen tidak berani ceroboh. Dia menyapu batu hitam dengan sens spiritualnya dan menemukan bahwa permukaan batu ini sangat halus, itu juga jauh lebih tangguh daripada besi biasa. Namun, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Dia harus bisa menghadapinya dengan 50% kekuatannya. Xiao Chen menarik pedangnya dengan tegas dan menciptakan cahaya pedang. Siu, cahaya pedang tajam melintas di udara dan Xiao Chen menyarungkan pedangnya di sarungnya dengan suara, Huang Dang. Tidak ada perubahan pada batu hitam sama sekali, menyebabkan orang merasa terkejut. Hahaha, aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Sepertinya dia hanya begitu. Kejutan yang menyenangkan untukku. Tatapan Song Ke selalu tertuju pada batu hitam itu. Dia awalnya berpikir ini tidak akan menjadi masalah bagi Xiao Chen. Namun, ketika dia mengamatinya dengan cermat, dia menemukan bahwa permukaan batu itu tidak memiliki aktivitas sama sekali. Sepertinya semua kuda tersandung, orang ini terlalu sombong. Sungguh kesempatan yang bagus untuk mengejeknya. Song Ke mulai tertawa terbahak-bahak. Catatan TL, kuda semua tersandung, ini berarti semua pria membuat kesalahan. Kurung siku tutup. Hua, saat Song Ke berbicara, sebuah suara datang dari batu hitam, seolah-olah itu adalah balasan dari Song Ke, itu telah terbelah menjadi dua bagian dengan suara, kakak. Energi yang kuat melemparkan dua bagian batu ke udara seperti badai. Setelah terbang untuk waktu yang lama, ia mendarat dengan keras di tanah. Nomor 240, Puncak King Yun, Ye Chen, lulus. Ketika batu itu mendarat, kepala pemeriksa dengan santai memanggil. Kulit Songku tampak bergantian antara merah dan hijau. Dia tidak tahu di mana harus menyembunyikan wajahnya. Dia merasa seperti dia tertawa perlahan berubah menjadi lelucon. Liu Ruyue bahkan tidak repot-repot memukulnya ketika dia jatuh, dia mengabaikannya begitu saja. Sebenarnya, Xiao Chen telah menggunakan seluk-beluk menggambar pedang dalam serangan pedang ini. Tanpa martial spiritnya, kecepatan pengumpulan esensnya lebih cepat setidaknya setengahnya. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, pusaran air yang berputar di dantiannya segera melepaskan esens dalam jumlah besar, mengumpulkannya di bilah pedang. Dengan kecepatan cepat esens berkumpul di pedang dan seluk-beluk menggambar sabre, serangan pedang ini sangat cepat.
Bagaimanapun, Song Ke cukup jauh dari tempat latihan dan dia dalam kondisi pikiran yang terganggu. Bahkan jika dia adalah seorang raja bela diri, tidak akan mengejutkan baginya untuk melihat salah dalam kondisi seperti itu. Xiao Chen mengangkat kepalanya sedikit. Dia merasakan tatapan prihatin datang dari platform tinggi. Dia tersenyum pada Liu Ruyue di kejauhan dan berjalan ke sekelompok murid batin yang telah membersihkan panggung. Ujian di tempat latihan terus berlanjut. Setelah itu, akan ada beberapa orang yang lewat sesekali. Tentu saja, kebanyakan orang gagal. Segera, giliran Liu Suifeng. Ketika Liu Ruyue melihat Liu Suifeng berjalan perlahan, dia mulai gugup lagi. Liu Suifeng sudah berusia 19 tahun. Jika dia tidak lulus ujian ini, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ini adalah satu-satunya saudara laki-lakinya, dia tidak ingin melihatnya gagal. Bab 223, Pertempuran Arena yang Intens. Liu Suifeng tersenyum pada Liu Ruyue dan kemudian mengangguk pada Xiao Chen. Setelah itu, dia diam-diam menatap batu hitam di depannya. Setelah Liu Suifeng mengkonsumsi bunga cahaya mengalir yang diberikan Xiao Chen padanya, teknik bela diri dan teknik budidayanya telah meningkat pesat selama 3 hari terakhir. Ranah kultivasinya sekarang benar-benar stabil di puncak Grandmaster bela diri kelas superior. Selama dia tidak membuat kesalahan dengan eksekusi, seharusnya tidak ada masalah. Merusak. Liu Suifeng berteriak. Dia menggambar pedang kecil yang tergantung di pinggangnya. Ada cahaya terang pada pedang saat dia menebas batu hitam yang tangguh dengan keras. Zizi. Pisau memotong batu dan meluncur ke bawah terus-menerus. Liu Suifeng sudah berhasil di tengah jalan. Namun, ekspresi wajahnya tidak santai. Ada banyak murid batin sebelum dia yang pedang mereka tertancap di tengah setelah pedang mereka memotong batu, mengakibatkan kegagalan mereka. Gambar ekspresi mengejek Wang Rong muncul di benak Liu Suifeng. Dia meningkatkan jumlah kekuatan yang ditempatkan pada pedang secara signifikan. Dengan suara, "Sua", batu itu pecah menjadi 2 dengan cepat dan keras. Puncak King Yun, Liu Suifeng, lulus. Liu Suifeng menyeka keringat di dahinya dan berjalan ke Xiao Chen. Mereka mengepalkan tinju dengan kuat saat dia berkata dengan gembira, "Aku berhasil." Petik 2. Selamat. Xiao Chen berkata dengan tulus. Liu Suifeng menarik senyumnya, ini belum waktunya untuk mengucapkan selamat. Masih ada 2 tahap lagi, kita harus terus bekerja keras. Petik 2. Jangan terlalu senang dulu. Meskipun kamu menyelesaikan tahap dasar, aku akan mengejar kalian berdua selama pertempuran arena, kata Zhang Lai saat dia tiba-tiba berjalan dan menghadapi Xiao Chen. Terutama kamu. Selama saya berada di paviliun pedang surgawi, Anda bisa melupakan menjadi murid inti. Petik 2. Zhang Lai bisa dikatakan memerah karena sukses di paviliun pedang surgawi. Masa depannya tidak terbatas. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia tinggalkan adalah fakta bahwa dia telah memasuki puncak Tianyu dengan cara menarik tali. Dia harus sepenuhnya mengalahkan Xiao Chen untuk membuktikan nilainya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa meletakkan duri di hatinya. Xiao Chen awalnya tidak memiliki kesan apapun tentang Zhang Lai. Hanya ketika dia mendengar orang-orang di sampingnya menyebutkan statusnya, dia mengingat masalah percobaan pembunuhan klan Zhang di lembah angin jahat. Membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kejahatan, ini selalu menjadi prinsip Xiao Chen ketika berhadapan dengan orang. Bagaimanapun klan Zhang memperlakukannya, dia akan membayarnya cepat atau lambat. Namun, dia sibuk berlatih di King Yun Peak dan tidak punya waktu untuk menangani ini. Karena Zhang Lai menyerahkan dirinya kepada Xiao Chen, tidak ada alasan baginya untuk melepaskannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Kita lihat. Zhang Lai mendengus dingin dan pergi. Setelah beberapa saat, tahap pertama ujian murid inti akhirnya berakhir. Kepala pemeriksa melakukan penghitungan, dari 300 murid batin awal, hanya 100 yang tersisa. Tahap pertama ujian telah menghilangkan 2/3 dari peserta. Semua orang merasa itu mengerikan. Setelah kepala pemeriksa menghitungnya, dia membawa semua orang ke sisi lain dari tempat latihan. Mereka berhenti di depan sebidang tanah selebar sekitar 800 meter. Ada kain hitam tebal menutupi permukaannya. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di balik kain hitam itu. Hua, kedua wakil pemeriksa maju dan menarik kain gelap itu ke samping. Formasi persegi yang diisi dengan tombak yang mencuat dari tanah terungkap kepada semua orang. Ujung tombak yang tajam berkedip-kedip di bawah sinar matahari. Ketika semua orang melihat mereka, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sebagian dari tombak 2 meter terkubur di tanah. Kepala tombak berbentuk belah ketupat sepanjang 20 cm itu memancarkan sinar dingin di bawah terik matahari, menunjukkan bahwa mereka sangat tajam. Jarak antar tombak itu lebar, jaraknya sekitar 1,5 meter. Beberapa puluh ribu tombak membentuk formasi persegi panjang, dengan panjang 1000 meter dan lebar 400 meter. Kepala pemeriksa melihat orang-orang yang melewati tahap pertama dan berkata, tahap kedua akan menguji teknik gerakan Anda. Tetap di atas formasi tombak ini selama 1 jam dan Anda akan lulus. Petik 2. Segera setelah dia berbicara, ekspresi lebih dari 100 orang berubah. Ada yang senang dan ada juga yang cemas. Orang-orang yang fokus pada teknik gerakan mereka atau memiliki teknik gerakan peringkat tinggi memiliki ekspresi yang relatif gembira. Murid-murid batin yang menempatkan upaya mereka di area lain memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang.
Bagi mereka untuk dapat memasuki sekte dalam paviliun pedang surgawi, teknik gerakan mereka secara alami tidak bisa lemah. Namun, mereka tidak menghabiskan banyak waktu untuk teknik gerakan mereka. Akan sulit jika mereka ingin tetap berada di puncak formasi selama 1 jam. Orang-orang ini sudah mulai merasa gugup. Tetap di sana selama 1 jam. Saya khawatir itu tidak akan sesederhana itu, pikir Xiao Chen dalam hati sambil melihat formasi besar itu. Jika hanya bertahan selama 1 jam, ukuran formasi tombak ini tidak akan terlalu besar. Selain itu, meskipun akan sulit untuk bertahan selama 1 jam, tanpa gangguan eksternal, sebagian besar orang yang hadir seharusnya dapat menyelesaikan tahap ini. Langkah kaki bisa terdengar. Ada beberapa tetua wanita Jade Maiden Peak berpakaian putih berjalan dengan cepat. Mereka dibagi menjadi kelompok 3, masing-masing kelompok pergi ke 4 sudut formasi tombak. Setelah kepala pemeriksa melihat sekelompok orang ini, dia berkata, setelah kamu mendarat di tanah, kamu telah gagal. Selain itu, tidak ada aturan. Waktumu dimulai sekarang. Petik 2. Ada banyak sosok manusia melintas, semua orang melompat ke atas dengan cepat. Xiao Chen melompat dengan lembut dan menemukan tempat pendaratan yang bagus sebelum mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia menjadi seperti naga banjir saat dia bergerak melingkar dan mendarat dengan kuat. Ada tangisan yang menyedihkan. Seorang murid batin tidak mengontrol kekuatannya dengan benar dan ujung tombak yang tajam menembus sepatunya. Hal ini menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh. Tetua Jade Maiden Peak yang berjaga di samping segera pindah ke tempat orang ini mendarat dan membawanya keluar dari formasi tombak. Kemudian, mereka melepas sepatunya dan merawat lukanya. Situasi ini memberi semua orang pemahaman objektif tentang ketajaman ujung tombak. Mereka semua tidak bisa membantu tetapi lebih berhati-hati. Liu Suifeng melompat dengan lembut dan mendarat di samping Xiao Chen. Dia berkata dengan suara lembut, Ye Chen, mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Formasi ini terlalu besar. Saya mengenali para tetua Jade Maiden Peak ini, mereka memiliki posisi yang sangat tinggi di Jade Maiden Peak. Selanjutnya, mereka berspesialisasi dalam teknik penyembuhan. Petik 2. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah karena tubuhnya tetap dalam keadaan siaga tinggi. Dia berkata dengan suara rendah, kami akan beradaptasi dengan perubahan. Tahap kedua jelas tidak sesederhana ini. Petik 2. Xiao Chen berpikir lebih dalam daripada yang dilakukan Liu Suifeng. Kata-kata terakhir dari kepala pemeriksa juga menarik perhatiannya. Apakah yang disebut, tidak ada aturan, berarti mereka bisa menyerang orang lain sesuka mereka. Meskipun dia tidak mengambil sikap agresif seperti itu, lebih baik bersiap dan waspada. Selain menguji kekuatan teknik gerakan pembudidaya, berdiri di ujung tombak yang tajam juga membutuhkan fokus yang kuat, atau akan sangat mudah untuk mengacaukannya. Sudah agak sulit bagi beberapa dari mereka untuk berdiri diam di ujung tombak yang tajam. Jika mereka tidak bisa menjaga keseimbangan dan melompat-lompat, ujung tombak yang tajam bisa melukai kaki mereka dan menyebabkan mereka jatuh. Karena itu, mereka harus menjaga pikiran yang jernih. Pada tanda ketidakstabilan apapun, mereka tidak boleh melompat ke tombak lain. Mereka harus menenangkan diri dan mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Matahari yang cerah menggantung tinggi di langit, sinar matahari yang intens menyinari tubuh semua orang tanpa ampun. Tidak ada angin sama sekali di tempat bor besar, membuat mereka merasa sangat frustrasi. Beberapa murid batinia kehilangan keseimbangan karena pikiran mereka yang terganggu. Mereka tidak punya pilihan selain mulai melompati formasi tombak. Tidak lama kemudian, ujung tombak menembus sepatu mereka dan melukai mereka. Setelah kaki mereka terluka, mereka langsung jatuh. Setelah itu, para tetua Jade Maiden Peak membawa mereka keluar dari formasi. Mereka telah kehilangan hak untuk melanjutkan ujian. Keringat mengalir tanpa henti dari dahi Liu Suifeng. Itu mengalir ke matanya, itu sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak berani menyekanya dengan tangannya. Sulit untuk menjaga keseimbangannya. Jika dia bergerak pada saat ini, dia mungkin akan kehilangan keseimbangannya dan rangkaian tindakan yang dihasilkan akan menyebabkan dia jatuh. Namun, jika dia meninggalkan keringat di dahinya, itu akan sangat tak tertahankan juga. Keringat terus menyengat matanya dan tubuhnya mulai bergoyang. Sama seperti Liu Suifeng tidak tahan lagi, ada angin sejuk. Di bawah terik matahari, itu sangat menyegarkan. Keringat di matanya terhempas. Liu Suifeng membuka matanya saat perasaan tidak nyaman itu langsung menghilang. Dia memandang Xiao Chen di sampingnya, menunjukkan ekspresi terima kasih padanya. Angin sepoi-sepoi yang sejuk ini secara alami adalah angin palem yang dikirim oleh Xiao Chen. Dengan Small Perfection Azure Dragon Cloud Soaring Art, dia bisa berjalan di atas air tanpa mengganggu setetes pun. Baginya, formasi ini bukan apa-apa. Namun, pada formasi tombak ini, jumlah orang yang senyaman Xiao Chen hanya sedikit. Seiring berjalannya waktu, beberapa dari orang-orang ini mulai menyadari sesuatu. Sekarang, akhirnya, seseorang tidak bisa lagi menolak. Dia berteriak dan melompat ke arah Xiao Chen dengan cepat. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah sama sekali. Namun, ketika dia melihat pakaian yang dikenakan orang ini, dia agak terkejut. Dia awalnya mengira Zhang Lai akan menjadi orang pertama yang menyerah dan bergerak. Dia tidak menyangka bahwa murid-murid dalam dari puncak biyun akan menjadi yang pertama bergerak.
Huang Dang. 4 murid puncak biyun menarik pedang mereka dan melompat ke arah Xiao Chen. Mereka mampu melewati etapa pertama dan mampu melompat-lompat dengan bebas di ujung tombak. Kekuatan keempat orang ini tidak sederhana, mereka bukan Grandmaster bela diri kelas superior biasa. Mereka semua adalah master besar bela diri kelas superior, hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci bela diri. Ye Chen, apa yang harus kita lakukan? Liu Suifeng sedikit panik. Teknik gerakan bukanlah salah satu kekuatannya. Sudah cukup sulit baginya untuk berdiri di ujung tombak tanpa jatuh. Tidak ada harapan baginya jika dia ingin melakukan pertempuran pada saat yang sama. Xiao Chen tersenyum tipis, tidak perlu panik, mereka hanya sekelompok badut yang melompat. Jika mereka bertarung di tanah datar, Xiao Chen mungkin harus berusaha keras untuk menghadapi mereka. Namun, di bidang ujung tombak ini, selama dia mau, dia bisa menjatuhkan keempat orang ini dalam 10 gerakan. Namun, karena dia harus menjaga Liu Suifeng, dia tidak bisa meninggalkan tombak yang dia pakai saat ini. Huci, 4 garis cahaya pedang meretas Xiao Chen dari 4 arah berbeda. Lampu pedang yang gemerlap itu sangat menyilaukan di bawah sinar matahari. Xiao Chen dengan lembut mendorong kakinya ke ujung tombak dan mulai berputar. Dia menggambar Lunar Shadow Saber dengan suara, Huang Dang, dan cahaya pedang yang lebih intens muncul di udara. Itu secepat kilat, meretas keempat pedang. Bang, 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 bang. Pedang membawa kekuatan yang kuat saat mereka bentrok di udara. Lampu saber terbang dengan ceroboh. Ada 4 suara, Kong Qiang, Xiao Chen melawan 1 lawan 4, tapi dia tidak dirugikan. Dia memegang Lunar Shadow Saber di tangannya dan mendarat dengan kuat di ujung tombak. Namun, murid puncak biyun terlempar ke belakang oleh kekuatan pedangnya. Keempat orang ini cukup terampil, mereka berjungkir balik di udara dan menghilangkan kekuatan sebelum mendarat kembali dengan ujung tombak. Pedang di tangan mereka semua diarahkan ke Xiao Chen. Bab 224, Pahlawan Luar Biasa Berjuang Sendiri. Kakak senior Yukian, orang ini tidak mudah untuk dihadapi, seorang murid puncak biyun berbicara kepada orang yang memimpin mereka. Ekspresi Yukian menjadi muram dan dia berkata, tidak perlu khawatir. Master Puncak telah mengatakan, selama kita bisa membuat orang ini gagal dalam ujian inti, dia akan memberi kita masing-masing 1000 batu roh kelas rendah. Petik 2. Dengan 1000 batu roh kelas rendah ini, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika kita gagal dalam ujian murid inti. Batu roh akan cukup untuk kultivasi kita. Selanjutnya, kami masih memiliki kesempatan lain tahun depan. Tidak perlu khawatir sama sekali. Jika kita harus, kita akan gagal bersama dengannya. Ketika orang lain mendengarnya, dia menatap Xiao Chen dengan maksud tertentu dan berkata, itu benar. 1000 batu roh kelas rendah sudah cukup bagiku untuk menerobos ke Martial Saint. Akan mudah untuk lulus ujian murid inti tahun depan. Mereka berdua mengobrol di depan Xiao Chen, seolah-olah dia tidak ada. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang, menggenggam Lunar Shadow Saber dengan erat. Dia tidak terguncang oleh kata-kata mereka. Ye Chen, hati-hati. Liu Suifeng tiba-tiba memanggil. Mereka berdua sebenarnya sengaja memprovokasi Xiao Chen, bertujuan untuk mengalihkan perhatiannya. Melihat situasi ini sebagai kesempatan, orang di belakangnya diam-diam bergerak. Dia tersenyum dingin. Dengan membiarkan saya berada dalam jarak 3 meter dari Anda selesai. Jatuh. Penindasan Gunung Tai. Sebuah gunung besar muncul di belakangnya. Orang bisa secara tidak jelas melihat binatang dan burung di atasnya. Tidak buruk, mengeksekusi penindasan Gunung Tai dengan fenomena misterius seperti Grandmaster bela diri kelas superior puncak. Hanya murni mempertimbangkan fenomena misterius, dia sudah setara dengan Song Ke saat itu. Sudut bibir Xiao Chen melengkung menjadi senyum tipis. Hatinya sangat tenang saat dia mengevaluasi teknik bela diri ini. Rasa spiritualnya meluas sekitar 500 meter di sekelilingnya. Semua gerakan dari 4 murid puncak biyun berada dalam genggamannya. Tidak ada pembukaan sama sekali. Fenomena misterius itu cukup bagus. Sayangnya, teknik bela diri yang kuat membutuhkan kekuatan besar sebagai fondasi. Hanya dengan begitu ia dapat mengeluarkan kekuatan sejati. Jika tidak, itu hanya akan dangkal. Seni memahat tubuh naga dan harimau beredar dengan cepat. Tulang Xiao Chen berderak terus-menerus. Dia menempatkan Lunar Shadow Saber ke dalam cincin semesta dan mengepalkan tangan kanannya. Dia bisa merasakan energi tak terbatas di tubuhnya saat dia berbalik dan menyerang. Gambar besar harimau muncul di belakang Xiao Chen. Harimau itu mengaum keras dan aura Xiao Chen langsung terangkat ke puncaknya, seolah-olah dia menjadi raja binatang buas. Bang! Gunung itu hancur oleh satu pukulan. Begitu fenomena misterius itu pecah, orang yang menyerang Xiao Chen secara diam-diam memuntahkan seteguk darah. Kulitnya menjadi pucat, seolah-olah dia kehabisan darah. Tubuhnya berayun seperti layang-layang dengan tali putus saat ia jatuh dari langit. Tepat saat dia akan ditusuk oleh tombak, sesosok putih terbang keluar dan menangkapnya. Dan kemudian, dia mendarat di luar formasi. Seni memahat tubuh naga dan harimau bersama dengan harimau sengit meninggalkan pegunungan sudah cukup untuk mengumpulkan semua kekuatan fisik dan esensi Xiao Chen. Hanya kekuatan fisiknya saja yang memberinya 6.000 kg kekuatan. Ini tidak kalah dengan esens yang melimpah dari Martial Saint kelas rendah, yang akan memiliki 5.000 kg kekuatan.
Saat membandingkan keduanya, tinju Xiao Chen sekarang berisi total lebih dari 10.000 kilogram kekuatan. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, apa yang disebut penindasan Gunung Tai adalah lelucon. Seorang martial saint kelas rendah biasa tidak akan berani menerima pukulan ini. Tidak, saudara muda Yao. Aku akan membunuhmu. Memotong gunung membelah bumi. Cross chop pemisah cloud. Membalik awan menghancurkan laut. Ketika mereka melihat serangan menyelinap junior brother Yao mereka gagal dan dia terluka parah setelah fenomena misteriusnya. 3 orang yang tersisa kehilangan jejak alasan dan dengan panik bergegas ke Xiao Chen. Segala macam gerakan membunuh dieksekusi, semuanya bercampur menjadi satu. 3 Grandmaster bela diri kelas superior telah mengeksekusi gerakan membunuh mereka. Tentu saja, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Udara yang semula panas kini menjadi mencekik. Xiao Chen tersenyum tipis dan menggerakkan tangan kirinya ke kuda-kuda naga dan tangan kanannya ke kuda-kuda harimau. Kemudian, dia menyilangkan tangannya dan kemudian kedua binatang itu bergabung ke dalam dirinya. Seekor naga banjir dan harimau ganas sekarang bergerak di sekitar tubuhnya. Ketika Xiao Chen mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau pada saat yang sama, cahaya kemasan segera mengelilingi tubuhnya, itu terlihat sangat mengesankan. Energi tak terbatas mulai menumpuk di dalam dirinya. Kekuatan harimau dan naga terus mengalir tanpa dilepaskan. The Crouching Tiger Hidden Dragon, mengaum keras, tidak pernah takut pada gunung dan sungai. Bang, 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 tepat sebelum 3 gerakan pembunuhan mendarat di Xiao Chen, mereka dengan keras menabrak penghalang tak berbentuk, tidak bisa melangkah lebih jauh. Meledak, Xiao Chen berteriak dan energi yang dia simpan meletus seperti gunung berapi yang memuntahkan. Harimau dan naga meraung dan riak yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara, seolah-olah di permukaan air. Menghadapi semburan energi yang terus-menerus ini, 3 orang yang tersisa tidak memiliki sarana untuk melawan dan terlempar ke belakang. Selama periode waktu ini, Xiao Chen telah mengolah lapisan keempat seni memahat tubuh naga dan harimau ke kesempurnaan kecil sehingga dia sekarang dapat mengeluarkan sebagian energinya. Ketika dia mencapai kesempurnaan hebat, dia akan mampu mengeluarkan semua energinya, membuat Dragon Hisses Tiger mengaum lebih mengerikan. Mu Heng, yang matanya tertutup dan berdiri tegak seperti pohon pinus di musim dingin, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya aneh bersinar di kedalaman mereka. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Naga dan harimau bergabung ke dalam tubuh, teknik budidaya tubuh fisik ini harus memiliki peringkat yang sama dengan milikku. Namun, tubuh fisiknya tidak sekuat itu. Setelah seni tempering tubuh giok ungu saya beredar dengan kekuatan penuh, tubuh saya menjadi seperti besi beku berusia 100 tahun, memungkinkan saya untuk memotong logam dan menghancurkan batu giok dengan tangan kosong. Namun, ini kemungkinan besar bukan kartu asnya. Pikiran seperti itu terus berkelebat di benak Mu Heng, sepertinya ada satu pesaing lagi untuk tempat pertama dalam ujian murid inti ini. Ketika sekelompok murid puncak Tianyu melihat pemandangan di depan mereka, hati mereka tercengang. Mereka sudah hampir tidak bertahan, berdiri di ujung tombak. Mereka tidak menyangka Xiao Chen bisa menunjukkan kecakapan tempur yang begitu hebat dalam keadaan seperti itu. Wu Bing, yang berada di samping Zhang Lai, berpikir sejenak dan berkata, "Saudara muda Zhang, haruskah kita mengumpulkan beberapa saudara senior dan melakukan langkah pertama? Mengingat kekuatan yang dia tunjukkan sekarang, dia akan menjadi penghalang terbesar bagimu untuk mendapatkan tempat pertama." Saat itu, 10 murid dalam puncak Tianyu yang lebih kuat datang. Seperti beberapa orang dari puncak Biyun, mereka dapat bergerak dengan bebas di ujung tombak. Kekuatan mereka menempatkan mereka di antara yang teratas. Orang yang memimpin mereka memandang Zhang Lai. "Saudara muda Zhang, jika Anda mau, Anda dapat memberi tahu kami. Master Puncak telah menginstruksikan kami sebelumnya bahwa jika sesuatu yang tidak terduga terjadi selama ujian, saudara muda Zhang dapat mengambil alih dan memerintahkan kami." Petik 2. Ketika Zhang Lai mendengar ini, dia merasa gembira. Dia tidak berharap Peak Master sangat mempercayainya. Namun, setelah bergumam sebentar, dia menyerah pada pemikiran ini. Dia menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, "Kakak senior, terima kasih atas tawarannya. Saya pasti akan memenuhi harapan Master Puncak, saya pasti akan mengambil tempat pertama dalam ujian ini." Petik 2. Namun, Ye Chen bukanlah musuh yang harus kita hadapi terlebih dahulu. Jika dia hanya memiliki kekuatan yang dia tunjukkan sekarang, aku bisa dengan mudah menghadapinya. Lawan terbesar kita adalah dia. Tepat setelah Zhang Lai berbicara, dia berbalik dan menunjuk ke arah Mu Heng yang rendah dari puncak Beichen. Ketika Mu Heng merasakan tatapan Zhang Lai, dia menoleh dan tersenyum dengan tenang, tidak terlalu mempedulikan mereka. Orang-orang di samping Zhang Lai agak terkejut. Mu Heng hanya seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Apakah ada kebutuhan untuk begitu peduli padanya? Zhang Lai tidak menjelaskan, sebaliknya, dia berkata, situasinya mungkin berubah nanti. Tunggu di sini dulu. Jika tebakanku salah, maka kita akan segera bergerak. Petik 2. Serangan 4 murid puncak Biyun terlalu tiba-tiba, menyebabkan murid-murid dari puncak lainnya lebih berhati-hati. Bagaimana jika seseorang menyerang mereka dari belakang juga? Seorang kultivator dari puncak Qianduan, dengan pedang besar di punggungnya, diam-diam berdiri di ujung tombak. Pedang besar di punggungnya panjangnya hampir 2 meter, lebar 7 cm, dan tebalnya sekitar 1 cm.
Ukurannya layak untuk istilah, pedang besar, beratnya saja menjadi 250 kilogram. Dia berdiri di ujung tombak dengan pedang yang begitu berat, namun dia tidak bergerak sama sekali, membawanya seolah-olah seringan bulu. Sepertinya tidak ada tekanan padanya, ini menyebabkan orang merasa heran. Ketika seseorang di sampingnya melihat orang-orang dari puncak Tianyu mendiskusikan sesuatu, dia diam-diam mengatakan kepadanya, kakak senior Gao Yang, tampaknya ada beberapa aktivitas di sisi puncak Tianyu. Haruskah kita melakukan sesuatu? Gao yang memiliki wajah yang sangat lebar dengan alis yang tebal, ketika dilihat memberikan kesan heroik. Dia melirik sekelompok orang dari puncak Tianyu dan berkata dengan acuh tak acuh, kami akan menonton dengan tenang dan bertindak sesuai situasi. Tidak ada keuntungan bagi kami, para murid puncak Qianduan, untuk bertarung di atas ujung tombak. Kata-kata serupa diucapkan oleh para murid dari puncak lainnya. Setiap puncak memiliki setidaknya satu murid yang sombong. Meskipun mereka tidak sekuat Zhang Lai dan yang lainnya, mereka luar biasa di antara kelompok. Semua orang mendiskusikan tindakan pencegahan untuk mencegah hal yang tidak terduga, untuk mencegah seseorang menyerang mereka secara diam-diam. Liu Suifeng menyaksikan Xiao Chen dengan mudah menangani 4 murid puncak Biyun yang menyerangnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Mereka berdua adalah Grandmaster bela diri kelas superior, namun ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Ye Chen, apakah semuanya baik-baik saja? Liu Suifeng bertanya. Xiao Chen menjawab, tidak masalah, saya hanya menghabiskan sebagian esens saya. Hati-hati, masih ada satu orang lagi dari puncak Biyun yang belum bergerak. Petik 2. Setelah Xiao Chen menjatuhkan ketiga orang itu, dia telah menggunakan sense spiritualnya untuk memantau murid yang tersisa dari puncak Biyun. Dia merasa bahwa orang ini memiliki aura yang kuat, dia lebih kuat dari orang-orang sebelumnya. Dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Xiao Chen awalnya ingin bergegas dan memaksanya pergi. Namun, ketika dia memikirkannya, masih ada Zhang Lai yang mengawasinya. Tidak perlu mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya jadi dia melepaskannya. Waktu perlahan berlalu, dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk lulus ujian telah berlalu. Masih ada sedikit lebih dari 80 murid yang tersisa dalam formasi tombak. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, 80 orang ini seharusnya tidak memiliki masalah untuk bertahan hidup selama setengah jam. Zhang Lai sedikit mengernyit, dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa ujian ini tidak akan sesederhana itu. Sekarang setengah jam telah berlalu dan belum ada aktivitas, beberapa orang mulai merasa curiga. Sudahlah, aku tidak bisa diganggu lagi. Saya akan membuat langkah pertama. Niat membunuh muncul di mata Zhang Lai. Matanya seperti lampu saat mereka melihat Mu Heng di puncak Beichen. Niat pedang tak terbatas terkondensasi di kedalaman matanya. Siu, beberapa helai pedang Qi muncul di udara. Mereka seperti pedang tajam, dengan mudah mengiris udara dan menciptakan gelombang kejut saat mereka menuju Mu Heng. Mu Heng sudah mengantisipasi langkah tiba-tiba Zhang Lai. Namun, dia tidak menyangka niat pedang Zhang Lai cukup kuat untuk meluncurkan pedang Qi dari udara tipis. Bang, 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 Mu Heng menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan meretas pedang Qi menuju ke arahnya. Dengan suara metalik, Kong Qiang, Mu Heng dengan mudah menghancurkan pedang Qi. Bab 225, Fenomena Misterius Terwujud. Lakukan, habisi dia dulu. Zhang Lai juga berharap bahwa Mu Heng tidak akan mudah dikalahkan oleh beberapa helai pedang Qi. Ini hanya makanan pembuka. Saat Zhang Lai berbicara, 10 murid puncak Tianyu yang kuat mendorong ujung tombak yang tajam dan meluncurkan diri mereka ke Mu Heng dari puncak Beichen. Aku akan berurusan dengan mereka, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, kata Mu Heng kepada murid-murid puncak Beichen di belakangnya yang akan membantunya. Mu Heng menginjak ujung tombak di bawahnya. Di bawah kekuatan yang berat, tubuh tombak itu mulai menekuk dan itu melompat kembali dengan suara, siu, Mu Heng langsung terbang ke udara. Mu Heng, yang meluncurkan dirinya ke udara dengan bantuan tombak, mengeluarkan ujung tombak saat dia terbang. Dia tersenyum tipis pada orang-orang yang melompat ke arahnya dari depan dan melemparkan ujung tombak ke arah mereka. Bang! Ujung tombak meledak di tengah jalan dan berubah menjadi pecahan peluru logam yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan itu bergerak dengan kecepatan tinggi, menciptakan gelombang kejut dan berubah menjadi senjata tajam untuk membunuh. Awan di sekitar puncak. Zhang Lai berteriak dan mengeksekusi jurus pertama teknik pedang Lingyun, awan di sekitar puncak. Tiba-tiba, awan dan kabut muncul di formasi tombak. Puncak gunung naik dan memblokir semua pecahan peluru. Banyak suara, dang-dang-dang terdengar. Ketika awan dan kabut menyebar, semua orang menyadari bahwa gambar gunung sebenarnya adalah pedang di tangan Zhang Lai. Pedang itu dengan ganas menghantam semua pecahan peluru secara instan. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Mu Heng, yang sudah bergerak sekitar 100 meter, dengan santai mengeluarkan tombak lain dan memotongnya menjadi 2 dengan telapak tangannya. Dengan suara, siu, dia membuang separuhnya. Bagian tombak yang patah berputar di udara dengan cepat. Saat mereka terbang keluar, mereka menarik udara dari lingkungan mereka, menciptakan tornado 3 meter di sekitar mereka. Aku tidak bisa terus seperti ini. Zhang Lai berteriak, bantu aku memblokir gerakan ini, aku akan mengejarnya. 4 murid batin melompat keluar dari belakangnya.
Mereka bergerak ke arah yang berbeda, dua di setiap sisi. Mereka mengeluarkan pedang mereka pada saat yang sama, masing-masing menciptakan cahaya pedang setinggi 10 meter untuk meretas tornado. Zhang Lai tidak peduli dengan hasil gerakan mereka. Dia tidak ragu sama sekali saat dia bergerak melalui ruang antara tornado dan menyerang Mu Heng dengan cepat. Ketika Mu Heng melihat Zhang Lai mengejarnya sendirian, dia tersenyum. Dia menginjak ujung tombak dan terjadi ledakan. Ujung tombak segera berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya saat dia terbang mundur. Bang, 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 bang. Setiap langkah yang diambil Mu Heng akan menghasilkan ledakan ujung tombak di bawahnya. Mereka berubah menjadi pecahan-pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya, bergerak dengan kecepatan tinggi dan menciptakan gelombang kejut. Seperti hujan badai yang sangat deras, mereka menembaki Zhang Lai yang mengikutinya. Zhang Lai melihat dan melihat gelombang pecahan peluru mematikan menghalangi pandangannya. Ada begitu banyak sehingga mereka tidak terhitung. Jika dia ingin melanjutkan pengejaran, dia harus menembus badai pecahan peluru ini. Untuk melakukannya, dia harus menggunakan esens dalam jumlah yang signifikan. Dia merasa seperti telah jatuh ke dalam perangkap Mu Heng. Zhang Lai berpikir dalam hati, namun, tidak mungkin baginya untuk mengetahui bahwa saya mengolah teknik budidaya peringkat bumi kelas unggul. Jumlah esens yang saya miliki dalam cadangan pasti jauh lebih banyak daripada dia. Ketika Zhang Lai memikirkan ini, dia menunjukkan senyum mengejek saat dia berteriak, gunung berputar menghancurkan awan. Petik 2. Ini adalah langkah kedua dari teknik pedang Lingyun. Sebuah fenomena misterius kental, sebuah gunung muncul entah dari mana. Yang mengejutkan semua orang, gunung itu benar-benar mulai berputar. Gemuruh. Gunung itu berputar, dan seluruh tempat latihan mulai bergetar. Ada beberapa murid dalam yang malang yang langsung jatuh dari ujung tombak. Ketika Xiao Chen melihat bahwa kedua gerakan teknik pedang Lingyun yang dilakukan Zhang Lai memiliki fenomena misterius, Xiao Chen diam-diam tercengang. Dia tidak menyangka bakat Zhang Lai begitu tinggi. Namun, mampu menciptakan fenomena misterius tidak berarti bahwa pemahamannya tentang teknik pedang Lingyun lebih dalam dariku, kata Xiao Chen pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Fenomena misterius adalah semacam suplemen untuk teknik bela diri. Namun, jika fenomena misterius itu tidak lengkap dan dimanifestasikan secara sembrono, akan ada reaksi besar terhadap esens mereka ketika itu rusak. Kembali ketika Xiao Chen melawan Chu Chaoyun, dia menderita kerugian besar. Lawannya hanya menggunakan setengah langkah untuk menghancurkan fenomena misterius Moon Bright Like Fire miliknya. Ini menghasilkan serangan balik pada esensnya, dan dia benar-benar kehilangan kemampuan tempurnya. Oleh karena itu, Xiao Chen selalu sangat berhati-hati dalam menggunakan fenomena misterius setelah itu. Ada dua cara untuk menghancurkan fenomena misterius. Yang pertama adalah menemukan titik lemah dari fenomena misterius itu, seperti yang dilakukan Chu Chaoyun saat itu. Yang kedua adalah mematahkannya dengan paksa, menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan fenomena misterius lawan, seperti yang dilakukan Xiao Chen sebelumnya. Tidak ada yang tahu metode mana yang akan dipilih Mu Heng untuk digunakan. Gunung yang berputar itu tingginya beberapa ratus meter, dengan lebar yang tidak diketahui. Ada angin yang bergejolak saat menutupi langit, mengubah tempat itu menjadi gelap. Matahari yang terbakar terang benar-benar tertutup olehnya. Fragmen logam kecil seperti hujan menghantam puncak gunung dengan suara, ding-ding-dang-dang. Mereka benar-benar tidak berguna, dan jatuh ke tanah. Mu Heng berbalik untuk melihat, ekspresinya tidak terkejut sedikitpun. Dia menatap ilusi puncak gunung yang berputar. Hanya itu yang dia lihat, tidak lain hanyalah itu. Saat gunung semakin dekat, Mu Heng masih tidak memiliki perubahan dalam ekspresinya. Seolah-olah dia tidak tahu dia bisa dengan mudah dihancurkan olehnya ketika dia mendekatinya. Saya masih belum menemukan titik lemahnya. Terlalu sulit untuk menemukan titik lemah dari fenomena misterius itu. Mu Heng secara mental menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun fenomena misterius yang ditunjukkan Zhang Lai tidak sempurna, tidak mudah untuk menemukan titik lemahnya. Karena saya tidak dapat menemukannya, maka saya akan menghancurkan Anda berkeping-keping. Mu Heng berteriak, dan melompat ke udara. Cahaya ungu muncul di kulitnya, seperti cahaya batu giok. Istirahat untukku. Sebuah telapak tangan biasa pecah di gunung yang berputar. Dengan ledakan keras, gunung yang berputar itu akhirnya berhenti. Begitu gunung dan telapak tangannya bersentuhan, mereka menghasilkan gelombang kejut yang melonjak. Ada riak di udara, menyebar ke segala arah. Itu seperti gelombang laut yang bergelombang. Gelombang kejut tidak membedakan antara teman atau musuh. Jika itu menyapu formasi tombak, sejumlah besar orang akan terlempar dari formasi tombak. Murid-murid dari setiap puncak tidak bisa lagi berdiri diam dan hanya melindungi diri mereka sendiri, mereka semua bergerak. Bang, 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 segera ada serangkaian ledakan di tanah bor. Ketika orang-orang di tribun penonton melihat ini, mereka semua tercengang. Ujian ini bahkan lebih sengit dan intens daripada yang sebelumnya. Hu Qi, Xiao Chen meretas dengan pedangnya dan membagi gelombang kejut yang bergelombang menjadi dua, dengan mudah menyelesaikan bahaya. Dia terus menatap dua orang di udara. Ilusi gunung di langit sudah lenyap. Zhang Lai memegang pedangnya dan memblokir pukulan yang tampaknya biasa dari Mu Heng, yang melayang di udara ke arahnya. Tampaknya pukulan biasa ini, jika ditambah dengan kekuatannya, agak lebih kuat dari Zhang Lai.
Fenomena misterius itu tidak rusak, tetapi bisa dianggap diblokir. Dia telah memaksa Zhang Lai ke titik di mana dia tidak berani mempertahankan fenomena misterius itu. Mereka berdua tidak menggunakan kekuatan penuh mereka saat bertarung satu sama lain. Bagaimanapun, mereka belum mencapai pertandingan, dan masih saling menguji. Tentu saja, jika ada kesempatan, mereka akan dengan senang hati menjatuhkan lawan mereka. Zhang Lai memegang pedangnya dan mundur ke belakang. Dia melompat ke beberapa ujung tombak sebelum dia menstabilkan dirinya. Secara kebetulan, dia mendarat di suatu tempat tidak jauh dari para murid puncak Yanduan. Ketika Zhang Lai melihat Mu Heng mendarat dengan kuat, dia agak terkejut. Ketika mereka saling menguji, dialah yang dirugikan. Meskipun dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya, sulit untuk mengatakan apakah lawannya melakukan hal yang sama. Serangan Mu Heng sama sekali tidak aneh, dia bahkan tidak menggunakan teknik bela diri. Beberapa gerakan yang dia lakukan adalah serangan langsung yang mengandalkan kekuatan murni dari tubuh fisiknya. Apakah kamu masih ingin terus bertarung? Saya bersedia menemani Anda kapan saja, Mu Heng berbicara untuk pertama kalinya, sambil menatap Zhang Lai. Melanjutkan pertarungan seperti ini bukanlah tindakan yang bijak, mereka masih belum mencapai pertarungan arena terakhir. Jika keduanya terluka, itu hanya akan menguntungkan orang lain. Zhang Lai mempertimbangkan implikasi dari ini. Puci, sebelum Zhang Lai bisa mengatakan apa-apa, Gao Yang dari puncak Qianduan, yang membawa pedang besar, menarik pedang besar itu dengan tangan kanannya. Dia meninggalkan bayangan di udara dan bergerak melawan Zhang Lai. Ada ledakan keras di udara, kecepatan orang ini sebenarnya mendekati kecepatan suara. Dia melintasi jarak 100 meter dalam sekejap. Pedang besar dan berat itu meretas Zhang Lai. Itu benar-benar tidak terduga, Gao Yang tidak mengungkapkan niat membunuh sebelumnya. Pada saat Zhang Lai merasakan niat membunuh dan mendengar ledakan sonik, pedang besar itu hanya berjarak 1 cm dari bagian belakang kepalanya. Zhang Lai, yang telah memahami niat pedang, memiliki persepsi yang lebih sensitif daripada pembudidaya biasa. Saat kekuatan besar hendak menyerangnya, dia menginjakkan kakinya di ujung tombak di bawahnya dengan keras. Tombak itu tenggelam dengan suara, hua. Tubuh Zhang Lai juga tenggelam ke bawah bersama dengan tombaknya. Rambutnya yang berkibar dipotong oleh pedang. Rambutnya sekarang terbang kemana-mana, dia nyaris menghindari pedang ini. Ketika gerakan Gao Yang tidak berhasil, dia dengan cepat menarik pedangnya dan mundur. Dia kembali ke tempat para murid puncak Qianduan lainnya berada. Ada ekspresi tenang di wajahnya, tidak ada tanda-tanda gangguan sama sekali. Kamu berani menyelinap menyerangku. Zhang Lai berbalik dan berteriak marah pada Gan Yang. Saudara muda Zhang, apakah kamu baik-baik saja? Wu Bing bertanya dengan cemas setelah dia memimpin murid-murid puncak Tianyu lainnya dengan cepat. Zhang Lai mendarat di ujung tombak lain dan merapikan rambutnya yang pendek. Dia mengungkapkan niat membunuh dengan matanya ke arah Gao Yang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, saya baik-baik saja. Namun, seseorang akan segera mendapat masalah. Gao Yang tidak takut atau panik. Wajah heroiknya menunjukkan senyum licik saat dia menunjuk Mu Heng dan Xiao Chen. Dia berkata, aku bukan lawanmu. Ini dia, dan dia. Jika kamu tidak ingin mengekspos semua kartu trufmu sebelum arena pertempuran, kamu bisa bertarung denganku. Petik 2. Di balik latar belakang heroiknya, Gao Yang memiliki indera yang tajam. Dia bisa melihat pro dan kontra, membaca situasi dengan jelas. Zhang Lai mendengus dingin, kartu truf. Apakah Anda bahkan layak untuk saya mengungkapkan kartu truf saya? Petik 2. Siu. Beberapa helai pedang Qi muncul di udara secara diam-diam, membelah udara dan menciptakan gelombang kejut. Mereka ditembak di kepala Gao Yang. Sial, sial. Pedang besar itu bergerak cepat, melindungi bagian depan Gao Yang seperti papan kayu. Itu memblokir pedang Qi yang menyinggung, tetapi dia telah meremehkan kekuatan mereka. Ketika pedang Qi mengenai pedangnya, bilahnya bergetar terus-menerus. Gao Yang merasa lengannya mati rasa, dan dia hampir menjatuhkan pedangnya. Oleh karena itu, dia dengan cepat mencengkeram gagangnya dengan kedua tangan. Ketika Zhang Lai melihat situasinya, dia tertawa dingin, dengan kekuatan yang sangat kecil, kamu berani mengatakan bahwa kamu akan mengekspos kartu truf saya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Petik 2. Bab 226, 1 dalam 100. Di kejauhan, Liu Suifeng melihat perubahan situasi yang tiba-tiba. Dia merasa curiga ketika dia berkata, mengapa kedua orang itu mulai berkelahi. Aku tahu itu Gao Yang. Ini adalah ketiga kalinya dia berpartisipasi dalam ujian murid inti. Dia sangat kuat, tapi dia tidak seharusnya menandingi Zhang Lai. Petik 2. Xiao Chen tertawa dan berkata, orang itu sangat licik. Dia berpura-pura lemah sebelumnya. Tidak ada alasan baginya untuk memblokir serangan pedang Qi itu. Petik 2. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia tidak takut Zhang Lai benar-benar bergerak untuk menghancurkannya? Liu Suifeng bertanya, mencurigai sebuah tipuan. Xiao Chen menarik senyum di wajahnya dan berkata dengan serius, disinilah letak kecemerlangannya. Dia mungkin memiliki gerakan membunuh yang pasti atau semacamnya. Mungkin saja sejak Zhang Lai mendarat di depannya, dia bisa saja mengakhirinya. Hah! Saat Xiao Chen berbicara, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang meniup pasir di tanah, debu memenuhi udara. Zhang Lai,
yang awalnya siap menghadapi Gao Yang, berubah menjadi serius. Dia menemukan ada perisai esens di depannya, menghalangi pasir. Dia merasa curiga ketika dia berkata, apa yang terjadi? Mengapa angin kencang seperti itu tiba-tiba muncul? Apakah ada perubahan cuaca? Gao yang melihat embusan angin kencang yang tiba-tiba ini. Zhang Lai telah berhenti karena itu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Betapa malangnya. Setelah angin kencang menghilang, sebuah bendera hitam muncul di depan mata semua orang. Itu terbang dari cakrawala, semakin dekat sampai mencapai tempat latihan. Bendera itu memiliki latar belakang hitam dengan kata-kata putih dan batas kuning. Ada dua kata di bendera yang berkibar, saber surga. Tiang bendera memiliki pola bunga sederhana dan naga emas melingkar di sekelilingnya. Kecepatan penerbangan bendera itu sangat lambat, tetapi kekuatan yang dibawanya sangat mengejutkan. Kemanapun ia lewat, udara terbelah seperti air. Seorang murid batin tidak tahu apa itu. Pada akhirnya, dia terlempar oleh bendera dan memuntahkan seteguk darah. Tetua Jade Maiden Peak segera menangkapnya, dia telah kehilangan haknya untuk melanjutkan ujian. Menyebarkan. Semua orang memucat saat mereka tersebar di mana-mana. Mereka melihat bendera hitam saat mereka membuka jalan untuk itu. Tak lama, bendera itu terbang ke daerah yang tidak jauh dari depan Xiao Chen. Tiba-tiba, ketua penguji, yang berada di tanah, berkata, hanya dengan menangkap bendera hitam seseorang akan lulus ujian ini. Siapapun yang menangkap bendera akan segera mengakhiri ujiannya. Setelah ketua pemeriksa berbicara, bendera yang dihindari orang segera berubah menjadi objek permintaan tinggi. Semua orang melakukan semua yang mereka bisa untuk merebut bendera. Liu Suifeng, yang berada di belakang Xiao Chen, tidak bisa menahan diri dan ingin bergerak. Ini karena dia dan Xiao Chen adalah yang paling dekat dengan bendera. Jika mereka bergerak, kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan bendera. Jangan bergerak dulu, kata Xiao Chen cepat. Liu Suifeng tidak mengerti dan bertanya, mengapa? Setelah kita mendapatkannya, kita bisa langsung melompat turun dan mengakhiri ujian ini. Seharusnya tidak ada masalah. Petik 2. Xiao Chen menunjuk dan berkata, lihatlah orang-orang itu, orang-orang dengan kekuatan sejati di sekte. Apakah ada di antara mereka yang bergerak? Petik 2. Ketika Liu Suifeng mendengar ini, dia menyadari itu seperti yang dikatakan Xiao Chen. Mo Heng, Zhang Lai, Gao Yang, dan orang-orang seperti itu tidak bergerak. Seolah-olah tidak ada yang berhubungan dengan mereka. Saya mendapatkannya. Seorang murid puncak Gangyu berteriak dengan penuh semangat saat dia meraih tiang bendera di satu tangan. Ledakan. Saat dia ingin melompat dari formasi tombak, segala macam serangan terbang ke arahnya. Semua serangan ini terlihat spektakuler dan sangat padat. Selain murid puncak Gangyu, murid puncak lainnya semuanya mengeksekusi serangan terkuat mereka. Dengan begitu banyak serangan, bahkan jika dia adalah seorang martial saint kelas rendah, dia tidak akan bisa memblokir mereka. Bagaimana mungkin seorang Grandmaster bela diri melakukannya? Sebelum dia bisa mendarat di tanah, dia terluka parah. Dia benar-benar tertutup luka, dan darah mengalir keluar. Bendera hitam meninggalkan tangannya dan kembali ke langit. Jantung Liu Suifeng berdetak sangat keras dan cepat ketika dia melihat ini. Untungnya, Xiao Chen telah menghentikannya. Kalau tidak, yang terbaring di tanah sekarang bisa jadi dia. Betapa menyedihkan. Orang itu akan membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk pulih. Petik 2. Itu terlalu kejam. Mereka tidak menahan serangan mereka sama sekali. Apa yang terjadi dengan putaran ujian murid inti ini? Ketika murid-murid batin di tribun penonton melihat situasi tragis, mereka tercengang. Ujian murid inti sebelumnya juga intens, tetapi ujian ini hanya tragis, itu sangat kejam. Ujian hanya bisa berakhir setelah bendera ditangkap. Dengan begitu banyak orang di sini, pasti akan ada lebih dari satu bendera. Karenanya, tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkannya. Siapapun yang mendapat bendera pertama pasti akan menderita dari serangan semua orang. Ini adalah prinsip, tembakan mengenai burung yang menjulurkan kepalanya. Petik 1. Bahkan jika itu Xiao Chen, dia tidak akan bisa lolos dari situasi sebelumnya tanpa cedera. Xiao Chen mengulurkan sens spiritualnya dan mencari ke arah dari mana bendera itu berasal. Dia terus mengulurkannya sampai dia melihat pengibar bendera lebih dari 1000 meter dari tempat latihan. Seorang pria berpakaian hitam berdiri di atas menara yang tinggi. Ada 5 bendera berkibar ribut tertiup angin di belakangnya. Wajah orang ini dikaburkan oleh matahari. Ki dan darah tubuhnya sangat luar biasa. Dikombinasikan dengan bendera di belakangnya, auranya melonjak. Dia memiliki kekuatan tentara yang kuat, seolah-olah dia bisa menginjak-injak langit. Dia dekat dengan 2000 meter dari mereka, batas sens spiritual Xiao Chen. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak dapat melihat dengan jelas penampilan orang ini, dia hanya bisa mendapatkan gambaran yang samar. Setidaknya orang ini adalah Raja Bela Diri Puncak. Paviliun pedang surgawi tentu saja penuh dengan bakat tersembunyi. Ada ahli di mana-mana, Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Melalui sens spiritualnya, dia bisa melihat 5 bendera hitam di sekitar orang itu. Bendera-bendera itu berputar terus-menerus, aliran udara yang berputar muncul di depan mereka. Pada saat berikutnya, 5 bendera menuju formasi di tempat latihan. Awalnya, mereka sangat cepat. Ketika mereka semakin dekat, mereka melambat. Namun,
Pengurangan ini adalah kecepatan relatif, itu hanya menjadi lebih lambat untuk pembudidaya peringkat tinggi. Orang biasa atau pembudidaya peringkat rendah tidak akan bisa membedakannya, bagi mereka, itu beberapa kali lebih cepat daripada kereta. Siu. Kali ini, beberapa murid dalam yang lebih kuat di ujung tombak tidak menahan diri. Essence mereka melonjak dan mereka menembak, meninggalkan after images di belakang. Liu Suifeng melihat bahwa Xiao Chen masih tidak bergerak. Dia bertanya, Ye Chen, apakah kamu masih tidak bergerak? Jumlah bendera mungkin terbatas. Setelah setiap badge dipecat, itu berkurang satu badge. Petik 2. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa merebut, ini belum waktunya bagiku. Petik 2. Su, Sou, 10 bendera lagi berkibar. Angin bertiup kencang di formasi, debu beterbangan kemana-mana. Kali ini, semua orang bersemangat. Bahkan beberapa orang yang ingin menyembunyikan diri bergerak. Angin bertiup kencang dan pasir ada di mana-mana di formasi. Ada banyak sosok di udara, mengejar bendera terus-menerus. Pertempuran itu sangat tragis. Kadang-kadang, akan ada seseorang yang diserang secara diam-diam, menyebabkan mereka kehilangan hak untuk melanjutkan ujian. Namun, bahkan dalam kondisi seperti itu, ada beberapa orang yang tidak bergerak. Mereka hanya berdiri diam di ujung tombak. Mereka tidak cemas sama sekali, seolah-olah mereka telah melupakan persyaratan ujian. Selain Xiao Chen, Zhang Lai, Mu Heng, dan Gao Yang, ada satu orang dari masing-masing dari 3 puncak lainnya yang tidak bergerak. Ketujuh orang ini masing-masing mewakili sebuah puncak. Pada kenyataannya, mereka juga 7 orang terkuat dalam ujian ini. Aku akhirnya mendapatkannya. Seorang murid puncak Tianyu berteriak sambil memeluk benderanya setelah dia mendarat di tanah. Dia mengabaikan luka di sekujur tubuhnya. Luka-lukanya berlumuran darah saat dia mengungkapkan senyum gembira. Tetua puncak Jade Maiden segera bergegas dan memeriksa luka-lukanya. Kepala pemeriksa mengangguk dan mencatat nomornya. Seseorang akhirnya lulus ujian tahap kedua. Siu, siu, siu. Pertempuran tragis berlanjut. Ada orang yang melompat terus-menerus dengan mengibarkan bendera, berhasil melewati panggung. Namun, ada lebih banyak orang yang dipenuhi luka. Mereka jatuh dengan tangan kosong, kehilangan hak untuk melanjutkan ujian. Liu Suifeng meraih bendera hitam dan senyum gembira muncul di wajahnya. Dia mengeksekusi teknik gerakannya dengan sekuat tenaga, melakukan yang terbaik untuk menghindari semua serangan yang dikirimkan padanya. Sepertinya dia akan berhasil menghindari semua serangan ketika beberapa sosok mengejarnya. Pada saat ini, Liu Suifeng kelelahan, dia tidak punya cara untuk bergerak di udara. Situasinya tampak mengerikan. Api sejati guntur ungu. Menembak. Api tak terbatas dan tak terbatas mulai menyala di mata kanan Xiao Chen. Aliran api menembaki orang-orang di udara seperti panah. Kecepatan panah yang menyala sangat cepat. Beberapa orang di langit tidak punya waktu untuk menghindar dan dipukul. Mereka menangis sedih dan jatuh ke tanah. Liu Suifeng memanfaatkan kesempatan ini dan dengan cepat mendarat. Agak aneh, nyala api itu tampaknya sangat luar biasa. Namun, itu telah terungkap. Seharusnya mudah ditangani sekarang. Salah satu dari 7 orang yang tidak bergerak bergumam pada dirinya sendiri. Saat sense spiritual Xiao Chen mendeteksi Liu Suifeng mendarat dengan selamat, dia benar-benar santai. Meskipun dia telah mengekspos salah satu kartu trufnya, itu sepadan. Angin kencang berhamburan dan 15 bendera hitam akhirnya direnggut. Murid-murid puncak Tianyu memang kuat, dari 15 bendera, sekitar setengahnya direnggut oleh mereka. Orang-orang yang tersisa memperhatikan 7 orang yang tidak bergerak. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres dan mereka semua diam-diam melompat turun, melepaskan hak mereka untuk melanjutkan ujian. Pada saat ini, menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa ada kekacauan di sini beberapa menit yang lalu. Hanya pasir berlumuran darah yang diam-diam berbicara tentang pertempuran tragis yang baru saja terjadi. Murid-murid dalam di penonton berdiri, murid-murid dalam yang tidak lulus, dan para master puncak dan tetua aula utama di platform tinggi fokus pada 7 orang itu. Tempat pertama ujian murid inti ini pasti akan datang dari 7 orang ini. Ujian ini luar biasa intens. Ini baru tahap kedua dan lebih dari 200 orang telah tereliminasi. Hanya ada 20 murid yang tersisa. Jika aturannya seperti masa lalu, dengan 50 titik murid inti, semua orang ini seharusnya lulus. Petik 2. Pasti ada kurang dari 50 tempat. Anda dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa ujian ini tidak sederhana. Saya pikir ada paling banyak 10 tempat. Petik 2. Aku ingin tahu berapa banyak bendera yang akan berkibar dalam kelompok ini. Jika ada kurang dari 7, maka beberapa orang dari 7 terkuat ini akan tersingkir. Petik 2. Murid batin biasa di tribun penonton memandang ke-7 orang itu. Mereka semua memiliki ekspresi yang rumit. Orang-orang ini, karena berbagai alasan, tidak dapat menjadi murid inti. Namun, ketika mereka melihat ujian murid inti ini, mereka merasa beruntung. Darah di bawah formasi tidak datang entah dari mana. Mereka ditinggalkan oleh murid-murid dalam yang mengambil bagian dalam ujian ini. Beberapa dari mereka hampir mati. Selain mereka yang menyerah atas inisiatif mereka sendiri, hampir tidak ada yang keluar tanpa cedera. Bab 227, Ibu Kota untuk menjadi sombong. Meskipun identitas murid inti sangat menggoda, persaingan tragis seperti itu menyebabkan seseorang merasa ketakutan. Hu Qi. Tiba-tiba,
Angin kencang bertiup, menyebabkan pasir memenuhi udara. 5 bendera hitam terbang dari jauh, menuju formasi tombak. Ketika mereka merasakan jumlah bendera, 7 orang tidak bisa menahan perasaan cemas. Hanya ada 5 bendera, itu berarti dari mereka, 2 akan dihilangkan. Gao yang mengerutkan kening berat, dia sudah berumur 19 tahun. Jika dia tidak berhasil kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menjadi murid inti. Dia tidak mampu untuk kalah di sini. Bukannya dia tidak ingin merebut salah satu dari 15 bendera sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa dengan kekuatannya, jika dia melakukan langkah pertama, dia akan menghadapi serangan sengit. Bahkan jika dia mendapatkan bendera, dia akan mengekspos kartu trufnya, itu tidak akan baik untuk arena pertempuran. Su, murid yang tersisa dari Jade Maiden Peak, Wang Mei, membuat langkah pertama. Tubuh mungilnya meninggalkan bayangan putih di udara. Dia berhasil mengambil bendera secara instan dan menuju ke tanah. Kakak senior Wang, maaf atas pelanggarannya, murid yang tersisa dari puncak Gangyu, Zhao Heng, berkata kepada Wang Mei. Dia segera terbang ke depan dan menyambar bendera yang sama. Mereka berdua tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong, mereka hanya mulai bertarung di udara karena masing-masing memegang sudut bendera. Xiao Chen tidak melihat mereka berdua, dia bahkan tidak repot-repot melihat bendera di udara. Dia melintas di udara dan bergegas ke murid puncak biyun terakhir pada formasi tombak. Awan di sekitar puncak. Dia menarik lunar shadow saber dari sarungnya dengan suara, Huang Dang. Bilah seputih salju berisi maksud dari teknik pedang Ling Yun tanpa mengungkapkannya. Itu seperti puncak gunung yang sepi menembus awan, menunjuk ke langit dengan marah. Meskipun serangan pedang ini tidak menciptakan fenomena misterius, kekuatannya tidak ada bandingannya. Jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan Zhang Lai, mengenai kekuatan murni, itu jauh lebih kuat. Namun, itu agak lebih lemah mengenai aura. Memotong gunung dan memisahkan batu. Petik 2. Bertentangan dengan apa yang diharapkan Xiao Chen, Liu Jun tidak memilih untuk menghindari serangan pedang perkasa Xiao Chen. Sebaliknya, dia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Bang! Pedang bentrok, 2 garis cahaya pedang yang cemerlang mengeluarkan ledakan yang intens. Di mana senjata menyerang, udara bergetar. Kekuatan besar terpancar melalui bilah pedang dan ditransmisikan ke mereka berdua. Mereka masing-masing mundur selangkah, pindah ke ujung tombak lain, dan menstabilkan tubuh mereka, mereka berdua sama-sama menderita. Jika mereka memeriksa ini dengan hati-hati, serangan pedang Xiao Chen sebenarnya sedikit kurang menguntungkan. Tingkat awan di sekitar puncak lebih tinggi dari pemotongan gunung dan batu pemisah, namun, dia hanya mampu meraih hasil imbang. Liu Jun mengungkapkan jejak senyum bangga, kamu tidak menyangka, kan? Saya mengolah seni sejati yang murni, itu adalah teknik budidaya peringkat bumi puncak. Dalam hal kualitas dan kepadatan esens, tidak ada seorang pun dalam tingkat kultivasi yang sama yang dapat melampaui saya. Aku akan mengalahkanmu secara terbuka. Pergi dan mati. 3 gambar awan mengalir. Tubuh Liu Jun bergetar, dan 3 gambar dirinya muncul di depan Xiao Chen. Masing-masing gambar ini mengirimkan serangan pedang. Lampu pedang datang satu demi satu, seperti sungai yang mengalir deras ke Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis, kamu menambahkan pemahamanmu sendiri ke dalam 3 gambar awan yang mengalir. Selanjutnya, Anda merantai mereka dengan sempurna. Anda benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Petik 2. Gunung berputar menghancurkan awan. Ilusi gunung muncul di hadapan Xiao Chen. Dia bergerak dalam sekejap dan gunung itu menyatu dengan tubuhnya. Tiba-tiba, auranya berubah, dia seperti gunung yang menjulang tinggi dari tanah, menembus langit. Xiao Chen melakukan flip samping, dan lunar shadow saber bergerak dari atas ke bawah, mengirimkan angin kencang. Ini menyebabkan 3 gambar yang dibuat Liu Jun meledak. Puci. Pada saat Xiao Chen menyelesaikan flip sampingnya, luka mengerikan muncul di dada Liu Jun. Darah menyembur keluar dari lukanya. Liu Jun melihat lukanya dengan tidak percaya. Dia menunjuk Xiao Chen dan berkata, sedih, kamu. Bang! Xiao Chen mencabut kakinya, dan terdengar suara angin kencang, dia tanpa ampun menendang Liu Jun keluar. Sayangnya, terkadang memiliki lebih banyak esens tidak menjamin kemenangan. Tidak jauh, Zhang Lai memperhatikan mereka berdua, tercengang. Rasanya seperti bom meledak di benaknya, teknik pedang Ling Yun sebenarnya bisa digunakan dengan cara ini. Teknik pedang Ling Yun saya memanifestasikan fenomena misterius secara eksternal dan kemudian melengkapi teknik bela diri saya. Namun, fenomena misteriusnya ditarik, disimpan di tubuhnya tanpa melepaskannya, dengan fokus pada kekuatannya. Yang satu bersifat internal, dan yang lainnya bersifat eksternal. Namun, mereka hanyalah sarana yang berbeda untuk tujuan yang sama. Tidak ada perbedaan mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Yang paling penting adalah pemahaman pribadi kita, pikir Zhang Lai dalam hati, banyak pikiran melintas di benaknya. Namun, saya telah memahami niat pedang. Saya tidak memasukkan niat pedang ke dalam serangan yang saya tunjukkan sebelumnya. Ketika saya menanamkan niat pedang saya, kekuatannya pasti akan lebih kuat dari miliknya. Setelah Xiao Chen berurusan dengan murid dalam puncak biyun terakhir, dia melambaikan tangannya, berniat untuk menarik bendera hitam yang terbang di dekatnya dengan kekuatan isap. Namun, sebelum Xiao Chen bisa mendapatkan bendera,
Beberapa helai pedang Qi muncul entah dari mana dan memotong bendera hitam menjadi 5 bagian, menghancurkannya. Wajah Xiao Chen tenggelam, dan dia menatap Zhang Lai, yang berada 200 meter di depannya. Dia tidak menyangka lawannya begitu kejam. Untuk berpikir dia benar-benar menghancurkan salah satu dari 5 bendera terakhir. Ketika Zhang Lai merasakan tatapan Xiao Chen, dia tertawa dengan percaya diri. Aku akan berurusan denganmu secara menyeluruh di tahap ini. Mari kita lihat siapa teknik Lingyun Saber yang lebih baik. Petik 2. Zhang Lai benar-benar menghancurkan sebuah bendera. Apa yang dia lakukan? Orang ini terlalu percaya diri. Ada 7 orang yang memperebutkan 5 bendera. Awalnya tidak cukup, tapi dia menghancurkan satu. Banyak murid batin di tribun penonton tidak dapat memahami tindakan Zhang Lai. Ini karena tidak perlu memaksakan diri ke selat drastis seperti itu sebelum tahap akhir. Bang! Sama seperti tatapan semua orang tertarik pada Xiao Chen dan Zhang Lai, Gao Yang yang sebelumnya diam tiba-tiba bergerak. Cahaya pedang yang menusuk mata menyala pada pedangnya yang besar sepanjang 2 meter secara instan. Berserk Dragon meledak. Dia berteriak dengan marah saat ledakan terjadi terus-menerus di bawah kakinya. Setiap kali ada ledakan, kecepatannya akan meningkat. Setelah 5 ledakan seperti itu, kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Selanjutnya, target serangannya cukup mengejutkan. Sebenarnya Wang Mei dan Zhao Heng, yang sedang bertengkar hebat. Ini adalah momen penting dari pertarungan mereka tidak bisa mengelak. Aku akan mengambil bendera ini. Gao Yang tertawa. Dia menggunakan pedang besarnya untuk menyapu udara, dan kekuatan besar menjatuhkan Wang Mei dan Zhao Heng tanpa ampun. Mereka berdua memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Mereka memandang Gao Yang dengan sangat tidak puas dan mengutuk, Gao Yang. Kamu terlalu tak tahu malu. Petik 2. Su. Gao Yang mengambil bendera hitam itu dan mengabaikan kutukan keras dari kedua orang itu. Dia mengungkapkan ekspresi bersemangat ketika dia berkata, semuanya, aku akan pergi dulu. Anda dapat meluangkan waktu dan bersenang-senang. Gao Yang melompati beberapa ujung tombak, efek dari Berserk Dragon Burst miliknya belum hilang. Setelah beberapa ledakan, dia berada beberapa ratus meter jauhnya. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tanah. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Orang itu menunjukkan senyum tipis saat dia menghalangi jalan Gao Yang, mengawasinya diam-diam. Mu Heng, apa yang kamu lakukan? Masih ada 3 bendera lagi, cukup untuk kalian masing-masing. Apa gunanya memblokir saya? Gao Yang bertanya dengan cemberut saat ekspresinya berubah. Mu Heng tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong dan langsung ke intinya, letakkan bendera dan enyahlah. Dalam mimpimu, Gao Yang meraung, dan sebuah ledakan meletus di bawah kakinya lagi. Kecepatannya sekarang begitu cepat setelah gambarnya bahkan tidak terlihat lagi, dia sangat dekat dengan kecepatan suara. Ekspresi Mu Heng tidak berubah. Cahaya ungu yang intens tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya, semua otot dan kulitnya seperti batu giok tembus pandang. Rasanya seperti mereka tembus pandang. Tiba-tiba, Gao Yang muncul di belakang Mu Heng. Pedangnya yang sangat besar membawa kekuatan yang sangat besar saat dia menyerang Mu Heng dengan keras, yang tampaknya tidak bereaksi sama sekali. Setiap orang yang melihat ini merasa seolah-olah jantung mereka ada di tenggorokan. Teknik bela diri puncak Yanduan terkenal karena mengamuk dan kuat. Dalam hal kekuatan fisik, mereka adalah pemimpin yang tak terbantahkan di antara 7 puncak. Jika serangan pedang ini mendarat, bahkan jika seseorang tidak terpotong menjadi 2, dia akan terluka parah. Dia setidaknya akan terbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Untuk kultivator manapun, membuang waktu setengah tahun seperti ini tidak dapat diterima. Sial, ada dentang logam. Cahaya ungu di punggung Mu Heng bergetar. Dia menerima serangan pedang ini tanpa menderita kerusakan apapun. Gao Yang tercengang. Mu Heng dengan cepat berputar dan menggerakkan tangan kanannya. Dia meraih pedang besar yang coba ditarik oleh Gao Yang. Namun, dengan kekuatan Gao Yang, dia tidak akan bisa mengalahkan tangan kanan Mu Heng. Kecepatan ekstrim dari Berserk Dragon Burst memang mengejutkan. Sayangnya, Anda tidak dapat menembus pertahanan saya. Semuanya sia-sia, kata Mu Heng acuh tak acuh sambil menatap Gao Yang, yang dahinya terus-menerus meneteskan keringat. Aku jatuh ke dalam perangkapnya. Jika saya menyerangnya terus-menerus sejak awal, dia tidak akan bisa mengejar saya karena kecepatan saya. Sebelum Berserk Dragon Burst-ku berakhir, aku mungkin bisa menembus pertahanannya. Terkadang, keraguan sesaat akan berarti perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Betapa penuh kebencian, Gao Yang berteriak dengan marah. Dia melepaskan pedangnya dan mundur dengan cepat, menggunakan beberapa burst naga berserk lagi sementara dia masih memiliki esensi untuk mendukungnya. Kakak, Mu Heng dengan santai mematahkan pedang Gao Yang. Pedang besar itu pecah menjadi potongan logam yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah rapuh, jatuh ke tanah dengan suara, ting-ting-dang-dang. Ketika Mu Heng melihat Gao Yang melarikan diri, dia tersenyum tipis. Tubuhnya menghilang dari udara dan muncul di hadapan Gao Yang pada saat berikutnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, permainan berakhir di sini. Telapak tangan kanannya bersinar dengan cahaya ungu saat dia menggunakannya untuk meretas dada Gao Yang dengan cara iblis. Telapak tangan ini terlihat sangat biasa, tetapi sebenarnya didukung oleh kekuatan fisik yang mengerikan, itu tidak lebih lemah dari serangan bertenaga penuh Xiao Chen. Kakak-kakak, orang bisa mendengar suara tulang rusuk Gao Yang patah.
Kemudian, dia muntah seteguk demi seteguk darah. Wajah Gao yang mengerut kesakitan. Dia menunjuk dengan marah pada Mu Heng dan menuduh, kamu berbohong padaku. Bang! Mu Heng menendang bahu Gao Yang, dia menggunakan kekuatan serangan balik dari tendangan ini untuk mendorong dirinya kembali ke dalam formasi tombak. Dia memegang bendera dan mengawasi Gao Yang, yang mendarat di tanah. Dia tertawa tanpa perasaan, itu benar. Aku sedang bermain-main denganmu. Gao Yang cerdas dan memainkan banyak trik. Namun, pada akhirnya, dia tidak hanya kehilangan haknya untuk melanjutkan, tetapi dia juga dimainkan oleh orang lain. Dia sangat marah, dia gemetar. Dia tidak bisa menerima ini dan pingsan. Langkah yang digunakan Mu Heng sebelumnya adalah teknik rahasia puncak Beichen, transposisi bintang 7. Itu secara instan memindahkan seseorang dari jarak dekat. Petik 2. Gao Yang ini menerima gurunya yang adil, dia menyelinap menyerang beberapa orang. Pada akhirnya, dia dipermainkan seperti itu. Ini melayaninya dengan benar. Petik 2. Anda tidak bisa benar-benar mengatakan itu, putaran kompetisi ini terlalu kejam. Bermain sedikit trik bukanlah apa-apa. Keahliannya mungkin tidak normal,